Lu kalau udah ngaku Kingdom, dukung malahan pas lagi mereka turun. Betul. Kalau mereka lagi turun, mereka yang butuhnya Support. tuh dukungan pas lagi turun, bukan pas di atas. Jadi kalau lu memang beneran Kingdom ya dukung terus, jangan ini. Dulu draftnya bagus, gameplay misterius. Nanti Aldo banting HP, nah. Main sendiri kalian, gue udah draft. Soalnya kalau banding air minum Reja ya. Welcome back semuanya ke episode selanjutnya di MLPP by Samsung Galaxy. Yeay. Halo. Biasa semangat gue agak murung ya. Oke, udah semangat nih kayaknya ya. Dianya, gue enggak. Oke, mungkin sebelum kita mulai kan maksudnya mungkin ada orang yang baru nonton episode kelima ini. Kan kita udah episode 1, 2, 3, ini sekarang episode kelima. Aku Eterna sebagai host untuk acara MLPP hari ini. Di sini kita ada Age, ada Mirko dan juga ada KB. Welcome guys, gimana kabarnya? Ya kalau saya baik, timnya saya agak kurang baik sepertinya. Ya. Sayanya baik banget, timnya lebih baik. Lebih baik. KB baik, yang jersey-nya ini gue gak tahu. Kalau itu gimana? Kita baru mulai. Ngomongnya. Jersey yang gue pakai ya gue gak tahu lah. Ya kayaknya lagi baik-baik aja. Lebih baik-baik Yang aja. PH-nya kan maksudnya Yang ya? PH-nya. Yang PH-nya. Yang PH-nya. PH-nya. Oke. In true MLPP fashion, kita kan ada tradisi nih. Ya kan, ada tradisi dari episode yang pertama yaitu satu kata untuk tim. Waduh. Karena kayaknya kalian udah pada hot-hot banget nih, kayaknya pengen ngasih satu kata. Jadi kita mulai dengan tuan rumah kali ya. Tim Liquid Tuh. Indonesia. Karena itu lu yang satu katanya. Kok gua? Satu Iya. kata Gua buat tim host. Liquid. Satu kata buat liquid. Lu duluan dah. Iya. Kan gua Lu kan host. cavalry kan? Iya, Satu kata. lu Cavalier. Cavalry. Gimana sih sebutnya Cavalry. 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 Cavalries. Anjay. Ya, Oke, satu kata. Iya. Kenapa jadi gue sih guys yang ngasih satu kata? Pembuka. Oke, Aura. Oh. Age. Lu dimarahin Godiva lu, aura-aura lu. Kalau gua Timnas. Oh. Tilted. Tilted. Oke. Selek. Gua udah tahu itu. Slack. Selek. Menarik. Lanjut lagi langsung. Geek Fam. Flop. Flop. Kecewa. Overrated. Lu? Nggak usah nanya balik. Dia udah Host. tial aja. Udah. Itu Host. satu aja. Bener. Host. Oke. Agak kurang nih. Kepo dia mau ngomong apa gitu. Navi. Boleh mulai? Gimana Ge? Satu kata buat Navi. Expected. Expected. Ya. Inconsistent. Oke. Mekanik. Mekanik. Yeah. Lanjut. Dewa United. Ray. Right. Coachnya. Oke. Ya, draft. Draft. RRQ Hoshi. S-Rins. 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 Itu ya a lot of comment kayak, oh ini Mid laner kuat tuh harus Mid ada laner S-nya. ada S-nya. San, Sanji, Astaga. Super Vince, Serin, Sokta, ya ada S-nya. Soreno. Soreno. Swilo. Oke. Samoy. Saterna. Oke, lanjut. RRQ ya. Tadi gue mau ngomong apa ya? Kayaknya confidence. Confidence. Jago. Waduh. Jago. Ya. Nanti kalau ditanya jagonya Agak kenapa? Oke, kita pasti akan ada segmen untuk ngebedah ya. Tapi oke, kita akan ingat itu ya. Jago buat RQ. Jago. Evos. Suram. Tire S-nya suram ini. Overrated. Gue pakai kata lo, Be. Ya. Pengen ngomong autopilot tapi dua kata. Gak apa-apa, autopilot bisa jadi satu kata. No. lah. Ya, gue tahu Evos. Blunder. Blunder. Oke, alter ego. Gue dulu. Boleh. Gameplay. Oke. Kuat. Zoning. Zoning. Dia gue bakal breakdown. Oke. Bigetron by Vitality. Gua satu kalimat deh. Satu kalimat ya. Satu kalimat. Wow. Gak boleh tahu. Maaf ya Koet.
Gue udah taruh di paling bawah. Iya itu parah sih. Oh my god. My goats. My God. My goats. Bigetron. Expected sih. Expected juga. Expected. Oke. Last but not least, Onyx. No comment. Oke, emot ya. Juara. Serahkan trofi. Serahkan trofi. Juara. Oke, nggak Dua kata apa-apa. lah nggak ya. apa-apa. Dua kata lah Dua ya. kata, it's okay. Menarik M7 ya. deh M7. Nah, M7. Hmm. Menarik ya, tapi tadi aku penasaran. Tapi oke, mungkin kita akan breakdown lebih lanjut lagi. Tapi sebelum kita breakdown secara detail untuk setiap tim, apalagi kita udah masuk ke half season ya. Kita mau ngelihat prediksi untuk awal season kita yang kita bikin di episode sebelumnya dulu. Kita akan ngelihat siapa yang paling benar, siapa yang banyak salahnya, siapa yang mungkin mau minta maaf juga ya. Oh my god. Nah ini dia prediksi yang udah kita tampilin di belakang. Jadi kalian bisa ngelihat ada yang senyum-senyum kayaknya. Power rankings di awal musim MPL ID season 16. Mungkin kita tarik dari Mirko dulu ya karena dia paling kiri. Lagi nunjuk juga tuh gua. So far yang paling beda sih Geek ya. Iya. Iya. Kita semua Dan geek kayaknya kan? semuanya juga ya. Apa? Iya. Semuanya. Semuanya geek di atas. Iya benar-benar. Iya. Ada Geek. We all thought the same thing berarti Iya. ya. Kita semua mengiranya mungkin kan Geek Fam itu dari dulu masa kayak tiap awal season ada masalah kayak perombakan roster ya. Jadi kayak season ini gak ada rombak sama sekali. Dan mereka udah top 3 kemarin bakal bisa build dari foundation yang udah kuat. Ternyata malah hancur. Gue liat vlognya sih kalau dari vlognya mereka kayak yang gak connected aja sih. Maksudnya ada call beberapa yang di call sama Baloy, Kenzie katanya gak didengerin. Gak ada yang mau denger, terus mungkin mereka punya ego masing-masing karena udah top 3, karena mereka udah merasa jago juga, karena di minggu pertama juga 2-0 kan. Jadi sebenarnya di minggu pertama akurat sekali ini. Betul. Tapi hanya minggu pertama. Minggu pertama. Pertama. Kayak kebalikannya gitu loh. Geek Farm biasanya minggu pertamanya bapuk, tiba-tiba Nah, minggu-minggu sisanya jago kan. Tapi biasanya it's like half a season kan. Not just Iya. 1 week. Betul. Ada apa dengan Geek Fam guys? sampai minggu 5 lagi dia tuh. Masih kayak gak tahu masalahnya. Kalau nextnya kita lihat Onyx kayaknya semuanya sama menaruh Onyx di paling atas. Enggak, tapi enggak tuh, ada satu Evos tuh, yang- ada Evos tuh. Nah itu dia, Evos. ada satu Ada yang Evos. nyelip nih di atas. Ada Evos di S. Lo mau tahu- Sedangkan Evos sekarang tuh peringkat 4. Lo mau tau sesuatu gak? Apa tuh? Semenjak gue duduk sama dia, jadi kayak semua kebalikan gitu. Kecuali Miracles untuk ya. Onyx ya, untuk Onyx Miracles kayak ya. nggak ngaruh. Lu lihat tuh, RRQ sama Evos sekarang lagi agak di bawah, tapi gue taruh di atas. Geek Fam harusnya di bawah, di atas tuh. Liquid bisa di tengah-tengah itu ulah siapa dah? Pikirnya apa dah gue? Liquid tengah, aduh tim. Tapi ya kalau di turnamen timnas sih ya emang di tengah-tengah. Di ISF, SEA Games mungkin ya. Tapi kalau di MPL paling bawah dia. Benar. Gak tau gue juga kenapa dah Liquid ini dah. Kenapa Eterna? Kok nanya aku? Kan kamu fan. Iya sih, kenapa ya guys? Ya kalau untuk Sad. BTR hebat sih. Orang yang sampai setiap kali gue restream itu Koet pasti muncul ke gue buat ngecengin doang dah. G? Nice, quiet. Nice. G? Karena dia satu-satunya yang taruh BTR di nggak lolos Ya, playoff itu ya. makanya itu gila sih. Dia datang terus. Itu wild. Tapi selain BTR datang, Pak Ape juga ada datang. Tapi akhir-akhir ini Pak Ape menghilang ya. Gak pernah datang lagi. Atau kenapa tuh? Waduh. Terus Geek Fam ya. Geek Fam gue bingung sih sebenarnya sih. Iya. Kalau gue lihat mic checknya gitu-gitu menurut gue ya masih oke aja. Nggak yang kayak tim Liquid banget. Kan aku compare sama tim Liquid. Aku juga Iya. nonton tim Liquid sama EVOS sama rata-rata mic check aku nonton lah. Nah cuman yang gue lihat kalau tim Liquid tuh bener-bener pas kemarin diganti sama Virza. Itu ROM-nya itu bener-bener gak ada kom sama sekali. Yes, benar. Tapi ketika kalau di Geek Fam itu gue lihat pasti ada comms. Cuman menurut gue ya mungkin mekaniknya sih udah menurun banget dari Geek Fam. Jadi meskipun dia punya makro yang bagus, dari Baloy-nya makro yang bagus dan selalu ngerasa kayak sebenarnya kenapa kalian gak mau ikutin suara gue sih atau apa. Ya gue tahu maksudnya makro mereka bagus tapi mekanik mereka aja udah kalah gitu loh. Sama player-player MPL yang sekarang. Mostly kayak Aboy tiba-tiba bisa ke depan terus offside. benar. Terus skill shotnya sering miss. My Kids juga mainnya solo-soloan. Jadi kayak ya memang dari purely mekanik mereka makin ke belakang makin nurun sih menurut gua. Bukan karena macro play-nya sih kalau gua lihatnya. Kalau Alter Ego kayak mereka udah punya roster tetap sih. Jadi untuk selanjutnya ya Nino sih emang ya kuat lah Nino lah. XP yang bisa main apa aja. Tapi Stabil. ngomongin alter ego menariknya
lo doang lo yang taruh alter ego setinggi itu. Sisanya B, KB, B juga. Karena aku juga naruhnya di B gitu. betul, aku taruh alter ego di A karena udah nggak ada Navari. Jadi Kalau kalau personal aja sih. ya, kalau ada Navari mungkin Kasian Navari. Gak lolos. mungkin di Siapa C. kita? Oh di C. Siapa kita? Nah, kalau ada Navari mungkin C lah atau enggak paling bawah. Kalau ada Paling bawah ya, nggak lolos juga bareng BTS Kalau ada sama Dewa. Navari, kalau nggak ada Navari ya A lah. Ya. Terus sisanya TLID, Mirko on the dot mungkin ya. Cukup akurat, dia sekarang 08 ya. 08. TLID, dia masukin ke nggak lolos playoff, sedangkan KB masih naruh dia di B, AG juga B. Dia missnya cuma di gig loh Mirko loh. Iya, gue miss gig Iya. doang yang beneran miss banget ya. Iya. Iya, soalnya paling bawah sekarang Navi, Geekfam sama TL ya. Iya. Berarti KB EVOS-nya di C tapi. Ya, make sense sih dengan blunder sebanyak itu. Iya ya. Gua rasa kalau misalkan emang EVOS terus-terusan kayak gitu kayak throwing point tau gak lo ya. Ya terus-terusan aja diambil poin Boleh sama tim lain. disembunyiin aja gak sih dia? Malam gua. S-nya sedih lah kalau gue taruh EVOS ya. S-nya sedih. Tapi Kena Onyx masa comeback. ditaruh di situ nggak make sense. Onyx itu tier SSSSS. Nggak ada SSSSS. Kalau Harusnya ada gua satu taruh lagi paling ya, atas kategori satu lagi ya Kalau di taruh atas ya. sini, S+. taruh gua di atas ya. S+. Udah juara sebenarnya sih. Dari awal season kita kayaknya semua orang yang nonton juga udah tahu gitu loh. Rosternya itu terbaik. Ya itulah guys, namanya juga prediksi. Tapi mostly oke. Cuman Geekfam-nya ini yang menjadi sedikit anomali. Iya. Jadi kita langsung aja mau bahas detail-detail dari tim-tim yang udah main di MPL ID season 16 ini. Let's go. Hai Awesome Generation, kalian mau nge-game auto win streak tanpa lag? Ada yang baru nih soalnya dari Samsung Galaxy, yaitu Samsung Galaxy A Series A36 5G. Samsung Galaxy A36 5G ini dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 6 Gen 3 dan RAM 20GB dan juga memori sebesar 256GB. Samsung Galaxy A36 5G ini dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 6 Gen 3 plus 20GB RAM dan juga memori yang sangat besar yaitu 256GB. Mabar juga anti nge-lag karena displaynya udah Super AMOLED 120Hz. Ditambah ngecharge-nya nggak pakai lama dengan 45 watt fast charging. Langsung aja kunjungi samsung.com/id atau toko Samsung terdekat agar kalian bisa mendapatkan Samsung Galaxy A36 5G yang harganya mulai dari 5 jutaan aja. Apalagi kalian bisa mendapatkan free memory upgrade. Awesome is for everyone. Kita mulai dengan TLID. Nomor paling bawah, Yes. 08. Sudah kembali ke Aura Fire Days sepertinya. Gimana Age? Gue kayak mau TLID, klarifikasi what's dulu wrong? sih. Itu Joe bukan gue Klarifikasi. titipin ya. Joe bukan gue titipin ke tim Liquid ya. Gue gak ada titipin dia ya. Jadi banyak yang bilang ini kenapa si Joe ini masih main. Titipan AG ke Liquid. Gak ada gue titip-titip ya. Gua Nggak, soalnya di klarifikasi. episode sebelumnya lu banyak bahas Joe kan? Iya karena gue udah yakin dia belum siap buat MPL sebenarnya. Ya player yang dipaksakan buat ke MPL lah kalau menurut gue. Trashless-nya ke depan terus. Udah kayak main Lancelot ya. Iya benar. Terus ya sebenarnya kalau mau dibilang timnya slack, gue ya nggak bisa compare dia slack atau enggak sih. Mau internalnya atau apa, justru makronya juga jelek kok. Kayak misalkan dari mid udah ada rotasi mau ke gold lane, tapi gold lane-nya masih pegang boost agresif, jadi dia kena geng. Terus screening for nothing, udah tahu jumlah musuhnya 5 di sana, dia masih screening Widi. Jadi kayak emang dari ya playernya aja udah nggak pengen MPL aja menurut gue. Udah Dari mainnya. playernya. Iya mainnya udah kagak jelas aja. Terus tiba-tiba hero yang gak bisa fight turtle malah fight turtle. Kayak Fanny yang harusnya blue buff dulu. Purple buff sorry. Dia malah fight turtle. Kayak ya emang ya udahlah emang pengen cepat pulang kali setiap kali main MPL. Kayak udahlah hari ini bisa pulang lebih cepat gak sih kita gitu loh. Sampai sesedih itu gue ngomongnya. Ya gue sebenarnya percaya sama mereka bisa jauh ya. Tapi ya mungkin di ISF bukan di MPL. Oke. Kalau di SEA Games juga kayak kalah dah sama PH. Benar. Benar gue lumayan mirip sih sama AG. Tapi gue bahasnya mungkin dari masalah confidence-nya gitu ya. Soalnya dulu pas mereka baru masuk, apalagi di match pertamanya lawan Geekfam ya. Geekfam juga lagi on fire banget. Itu gue lihat potensialnya TL. Gue udah merasa wah kayaknya gue salah nih predik TL di paling bawah. Soalnya Joe pas pakai Fanny luar biasa sekali. Mereka juga masih kelihatan kayak ya confidence masih ada. Dan dari dulu TLID itu
tim yang mengandalkan confidence dibanding draft yang kuat, dibanding fundamental yang kuat bahkan. Mereka tuh selalu pede aja gitu. Dari yang season 14 ya Aaron, Widhi, Yehezkiel sama Fabian masuk. Itu ketika mereka full jadi mainnya confidence aja. Makanya draftnya dari dulu St. Lucas berani-berani yang gak jelas. Tapi works gitu. Karena playernya bisa make it work. Minggu pertama udah kalah. Minggu kedua itu udah confidence drop tuh. Minggu kedua kalah lagi 2 kali. Confidence hancur banget. Dan ketika itu terjadi bersama dengan draft yang menurut gue masih ya non-meta sebenarnya ya. Banyak banget yang kurang, yang pure kurang aja. Dan banyak yang memang typical liquid kayak ngide gitu loh. Mereka kan suka banget kayak coba untuk cari strategi sendiri kayak di M6 yang works ketika confidence ada. Tapi di sini confidence udah gak ada. Harusnya udah gak ada pakai style begitu menurut gue ya. Kalau untuk coaching staffnya kayaknya mereka gue rasa kayak mereka itu lagi nge-coachin tim yang season 14 dengan roster yang ini. Ngerti gak sih? Right. Dengan mentalitas sama, dengan prinsip yang sama. Padahal playernya beda, confidence tentunya udah beda banget. Karena mereka masuk MPL gak langsung menang. Mereka masuk MPL kalah, lose streak sampai 8 kali. Udah ada harus perubahan di sana sih. Dari draftingnya juga. Dan obviously sekarang gue setuju sama Age. Mereka udah kayak gak mau main sih. Kemarin yang paling parah lawan Dewa. Game satunya oke lah, outdraft lah ya. Game 2 menurut gue juga outdraft. Tapi kayak masih ada chance. Tapi udah tilted banget. Widhi juga, sampai Widhi. Ya kick random di tengah. Itu gue kayak, waduh ini sih udah bukan masalah call mekanik, makro, draft lagi. Ini mah udah masalah, udah kelar lah season ini. Gue di game itu, gue sampai bikin post loh abis kelar game itu. Dewa lawan Liquid. Ini game tersusah yang gue pernah cast selama gue jadi caster. Soalnya gue analis waktu itu. Gue susah banget analis, gue mau ngomong apa. Playernya udah gak mau main gitu. Udah purely gak mau main. Dewanya gue cuma bisa puji Dewa lah yang di match itu. Kalau enggak gue harus kayak kelihatan nge-hate TL padahal memang kayak aneh aja gitu. Kelihatannya kayak gitu ya. Kelihatannya kayak nggak mau main, udah pulang aja dah guys. Aku mau tambahin dulu untuk Mirko tadi. Mirko ada ngomong soal draft kan. Sorry aku potong dulu. Tapi mereka itu meng-TLPH kan mereka sih. Karena aku juga nonton aku nonton MPLPH juga. Aku sangat sering nonton tim Liquid PH kan. Ya emang draftnya Yesen priority gitu-gitu. Jadi emang draft sama tapi player beda gitu loh. Jangan dipaksakan gak sih SDL? Saya tadi satu kata dari KB tadi slack. Ya kayak nggak ngobrol aja mainnya. Terus sekalinya comms yang yang paling lucu tuh comms yang aduh gue mati. Ingat gitu. Itu menurut gue kayak comms yang nggak diperluin juga. Kayak itu nggak ngebuat keadaan lebih baik juga. Menurut gue kalau disamain sama Aura ya gue setuju sama Godiva kali ini. Godiva I'm on your side. Ya karena kalau pas zamannya Aura ya kalahnya nggak kayak gini loh. Kalahnya masih ada perlawanan. Mereka masih ada early game-nya. Mid game-nya mereka masih main. Oke lah late game mereka bikin kesalahan. Tapi pas zaman Aura emang nggak seburuk ini mainnya. Ini mainnya buruk banget serius. Ini mainnya buruk banget. Gue merasa ya masalah confident itu berpengaruh. Kayak mereka udah nggak pede mainnya. Mereka udah kayak ngeblank juga mainnya. Tilted pasti Widhi beberapa kali ngelakuin tendangan yang nggak ada poinnya. Terus juga kayak Joe yang sering banget kayak dia pengen banget dapat turtle kayak desperate move. Akhirnya dia masuk pakai Yisun Shin ke depan. Alhasil dia yang mati juga. Timnya lebih rugi. Kayak dapetin turtle tapi timnya mati 3, ya udah buyar juga fokusnya. Gak tahu gue ngerasa terlalu banyak sih faktornya. Gue rasa rombak udah perlu lah itu menurut gue. Gak tahu rombaknya juga bukan dari pemainnya doang tapi dari coaching staffnya juga. Kayak mungkin treatmentnya harus dibedain karena anak-anaknya beda. Ini bukan Fabian, bukan Iron yang kalau menang bisa spicy di stage. Bukan Sansan juga ya. Iya bukan Sansan juga. Bukan Sansan juga yang main EXP Arlotnya power terus atau main EXP-nya konsisten terus. Enggak, Aran juga kadang ada beberapa kali kayak dia muncul di turtle sendirian, mati sendirian. Jadi menurut gua terlalu kompleks sih. Dan emang seperti biasa ya, tim yang lagi kalah mau bikin apapun terlihat salah. Jadi ya menurut gua yang paling bisa dilakuin sama Liquid persiapan buat ISF, buat SEA Games sama buat season depan. Karena menurut gua season ini kalaupun emang ada yang masih nanya kayak Liquid bisa lolos playoff nggak? Lu yakin dengan gameplay kayak gitu di playoff nggak diobok-obok? Make sense. Aku mau representasikan netizen sebentar. Karena setiap kali TL main itu pasti nyerangnya ke arah gold lane sama jungle. Apakah menurut kalian Kabuki secara micro itu udah nggak layak di MPL? Menurut gue ini Kabuki kasihan banget sih sebenarnya. Kayak mau gimana lu sebagai gold laner kayak farming pun gak bisa kalau trio mate-nya udah kalah parah gitu loh. Kayak
Kalau Joe mungkin gue masih kayak lihat hitnya masih ada ininya lah kayak oke, ada basisnya. Kalau Kabuki tuh dia nggak bisa main gitu, nggak dikasih main, udah kalah duluan timnya. Betul. Lu sebagai gold lane apalagi sekarang di meta ini, wah lu nggak guna banget sebagai gold lane kalau trio mid-nya udah kalah. Udah ada 6.000 gold lead, lu masih farming, udah guys kelar, nggak usah farming. Soal landing gold lane juga dikurangin sekarang. Benar. Ya. Jadi lebih sulit ya. Iya. Jadi, Kasihan Kabuki, nggak It's bisa. not Kabuki's fault ya. gue nggak lihat even di ISF ya. Ini gue compare ya sama MPL sama ISF karena gue ikutin juga. Jadi di ISF itu yang gendong banget justru Kabuki dengan moskopnya dengan apanya. Justru yang paling banyak trouble itu sepupu gue itu. Coba gue gaplak kepalanya beneran dah. Trio mid ya. Iya aja emang ya jujur menurut gue ya jungle yang dipaksa buat naik sih. Gue tahu maksudnya apa karena dari awal gue lihat udah emang belum layak. Dari awal dia di MDL yang waktu itu dia main Link di final MDL itu gue banyak gerakan desperate move gitu yang bikin timnya kalah. Jadi emang belum bisa sebenarnya. Tapi gue penasaran sih, Ge. Lo pernah ngobrol nggak sama Gua Joe ada chat, setelah itu? Ada chat dia. Dia gimana? Ya dia mah terima aja. Terima aja dia ya mau gimana. Kayak dia kenapa sih yang bikin dia kesulitan tuh apa? Dia ngomong nggak? Enggak. Kalau untuk itu mungkin dapurnya dia nggak cerita. Cuman dia bilang mungkin salah gua kali ya. Ya bagusnya masih bisa sadar gitu loh. Itu aja sih. Cuman kalau untuk yang lebih ke dalam mungkin nggak ada cerita ke gua sih. Kasian juga sih ya. Untuk player-player barunya kayak yang Kabuki sama Joe juga gak bisa full disalah mereka sih. Soalnya bener gue Arannya juga lagi under banget. Widhi, Yehezkiel semuanya lagi parah banget gitu. Kayak gak bisa kita blame-nya cuman junglernya gak jelas. Ya kalau di posisi begitu udah kalah 3.000 gold juga ya udahlah. Maksudnya kayak gue bikin desperate move. Ya kan memang unnecessary. Kelihatannya bego bakal disalahin lagi. Tapi daripada mainnya di base doang, main KDA 0-0-0 sama aja gitu kan. Maksudnya jadi akhirnya memang kalau untuk tim gak bisa cuman kita blame satu orang kalau di dalam masalah 08. Iya. Sama kayak dulu Navi lah. Maksudnya Navi mau gimana pun ya Shive-nya main safe. Tapi kan tetap aja kayak mereka harus butuh satu tim full. Bukan cuman Shive-nya yang kurang atau X-Magic-nya kurang. Mereka harus bisa ada sinergi dan chemistry juga. Dan ini sekarang udah confidence hilang, gak ada chemistry. Nothing lah ini tim. Cuman fair juga sih gue bilang kayak bukan cuman salah player doang juga. Coachnya juga kadang tiba-tiba first pick Kalea terus gak ada pairingan itu. Yes, bener banget. SDL kenapa? What happened gitu loh kayak ini Slugger, SDL kenapa? Ini yang bisa at one point second best in the world loh. M6 World apa kayak M6 Grand Final loh. Ini kayak kenapa bisa dropnya parah banget. Jatuhnya jauh banget sih. Iya. Berarti Mas, adakah possibility mereka masuk ke playoff? Gak ada kalau gue. Kalau udah lihat performance mereka lawan Dewa tuh udah hancur sih. Paling gue ada saran buat tim Liquid, manfaatin sisa MPL kalian buat bener-bener scream lah. Buat nanti ISF atau SEA Games sih. Biar eksperimen gak mengecewakan. Iya. Eksperimen di MPL pakai MPL sebagai pengalaman. Bener, udah latihan aja bener-bener. Ya even nanti dibilangin kuatnya di belakang juga gak apa-apa kan, kalian masih ada agenda lain. Dan kok baru kuat udah tau gak lolos playoff udah gak ada beban. Orang pasti bilang kayak gitu kan, bodo amat. Yes, benar kayak gitu. Oke, itulah guys conclusion ya dari satu lagi TLID. conclusionnya. Buat yang nanya TLID bisa lolos atau enggak, pakai engine kemarin nyobain semuanya. Dia cuma punya 0,34%. Waduh. 0,34% untuk lolos playoff. Harus menang semua Ya, atau 0,4 kan ada dampak dari tim lain. Jadi ya itu susahnya. Oke. semua compare lagi ini. Jadi not looking good ya untuk TL. Panelis kita juga udah ngasih saran untuk TLID ke depannya. Semoga kita bisa ngelihat TL bangkit mungkin di season depannya. Amin. Bangkitnya jangan season depan dong, kelamaan. ISF dong. ISF. SEA Games dong. Paling deket ISF. Kalau nggak ada pergantian ya. Kan Oke. kita nggak Bisa tahu. ada pergantian ya? Kan kita nggak tahu, bisa aja. Bisa tapi dengan perform mereka ya. Ya tapi udah dipilih sih ya, Bea. Gimana ya? Kalau udah dipilih biasa susah diganti sih. Iya. Nggak tahu Nggak tahu PBSI. sih. Halo. 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 Gak tahu sih kan cuma Agi yang restream dan Weh, dapat akses. Harusnya Agi yang gila. tahu dong berarti. Keren banget sih, Ge. Nggak Mas tahu. Haris. Let's go, move to the next topic. Oke, kita move ke tim berikutnya yaitu Geek Fam. Siapa yang mau mulai? Aduh, gua kali ya, gua Oke, taruh boleh. mereka. Gua yang pede banget tuh, kayak wah ini sih udah akhirnya nggak ada roster, nggak ada perombakan roster, udah coaching staff sama, udah playernya sama, udah ada connection, udah ada third place finish kemarin yang luar biasa. Playernya juga menurut gua last season make it Iya. personal choice gua untuk best jungler last season. Ya gak jelas sih sebenarnya, kayak bener kata Age sih, mekanik mereka udah jauh di bawah. Bukan make it ya, tapi kayak Aboy sih ini yang paling parah menurut gue. Kayak this guy itu jago banget loh. Ini makanya yang gue lihat
Dulu kan kalau kita ngomongin player oke lah dia dari dulu memang lagi jelek, ya memang tambah jelek. Kalau Aboy itu jago banget. Gue masih inget debut dia di MPLI. Gue nge-cast tuh gue kayak gila ini player berani banget di international stage langsung bisa bikin play, bisa ngimbangin Baloy yang pas zaman dulu juga masih kurangnya di mid kan. Dulu Elzura. Sekarang what happened gitu kayak ke Aboy. Sejak dia bikin blunder yang Kimi lawan RRQ. Yang terbang ke depan. Drop banget dia. Kayak gak tahu dianya jadi kena mental. Pas sana pasti kena mental ya. Tapi kayak masa ke bawah sampai season ini sih. Tapi itu pas playoff kan? Pas playoff. Pas Itu lower lama bracket banget final. loh. Makanya udah lama banget. Harusnya udah full reset. Makanya gue bahkan gak ada mention itu sama sekali. Karena gue mikir udah gak relevan. Ternyata masih relevan sekali. Adakah ngomong-ngomong internal sama Baloy mungkin? Gue sebenarnya udah mau nanya dia dari minggu 3. Tapi gue bilang gue nunggu sampai mereka menang dulu. Belum menang nih. Jadi gue kayak gak enak. Gue mau nanya juga kayak nanti tambah ada masalah Makin atau apa buruk gitu nanti kan. takutnya. Iya takutnya makin buruk. Jadi sejujurnya gue gak tahu. Gak mau diganggu dulu ya? Iya makanya gue nonton vlog-vlog mereka. Gue lihat aja kayak mungkin dari perspektif ini gimana. Ternyata ya memang call-nya gak didengerin. Mereka udah terlalu sibuk dengan. Mungkin karena mereka mekaniknya drop. Mereka jadi terlalu sibuk ngefokus gitu loh. Jadi gak dengerin sama sekali. I see. Dan pas mereka menang juga udah over, gak dengerin. Jadi udah kayak pede, oh gue udah balik nih ke form biasa. Form mereka hancur sih. Ini salah satu momen di e-sport MLBB. Dimana purely menurut gue cuman formnya hilang. Bukan masalah makronya jelek banget. Mikronya, bukan masalah makro atau tim atau draftingnya jelek banget. Tapi form mereka udah hilang. Gitu loh. Oke. Age mungkin? Ya menurut gua Mirko-nya jelek. Mirko-nya jelek. Mikronya jelek ya. Drop banget. Yeah. Gak jadi. Pak Ape, Aboy Pak Ape tuh gak jadi. Gak jadi ya. Udah ini loh. Biasa kan stong kan. Ini drop anjir. Drop parah ya. Iya. Jadi gak tahu sih Aboy sih gua mention banget. Terus my kids ya masih oke lah. Terus biasanya tuh kebanyakan ya mostly itu kayak Baloy bikin make play terus mereka jadi menang gitu. Yeah. Nah sekarang gak kelihatan gua. Udah Bener-bener gak kelihatan. Kayak tiba-tiba waktu itu Baloy ada hero yang cowoknya nge-kick langsung comebackin gitu. Fightnya Gopsya tiba-tiba open gitu. Sekarang kayak mereka terlalu memusingkan makro sama comms mereka sih. Sedangkan mekanik mereka yang justru harus dimention. Iya. Kalau mekanik mereka bagus ya tinggal makro ada mistake-mistake tipis pasti bisa menang sih menurut gua. Ya. Tapi apakah ada pengaruh patch? Oh, di sebelum patch-nya, patch kan. wah. Soalnya kan maksudnya kelihatannya zaman sekarang kalau ngeliat gamesnya agak susah untuk comeback ya. Untuk mencari Iya, comeback. Kalau benar. misalkan early gamenya udah kepegang sama si A, biasanya akan ditutup sama si A. Sedangkan kan kalau kita lihat dari season lalu, misalkan GeekFam kan sangat jago untuk betul. comeback gitu Betul. kan. Tapi aku gak setuju sama statement tadi. Eterna bilang gamenya susah di comeback lah. EVOS kena comeback berapa kali? Nah itu dia. Oke. Belum ya. Makanya kan ada penurunan gold kan. Penurunan gold tuh biar nanti tim yang lagi leading itu mainnya nggak clear wave minion terus. Biar goldnya jangan sama terus. Makanya kayak gitu. Itu sih. Jadi kayak GeekFam menurut gua ya mekanik mereka sih harus diperbaiki dulu. Sekarang mau maju aja perang aja kalah, gimana mau mainin makro ya susah banget. Iya. Itu sih kalau dari gua GeekFam gua cukup di situ aja sih, gak tau lah My Kids gimana juga. My Kids gak ada Suyo kayaknya susah menang gamenya. Nah, bener juga. Karena dulu kan metanya meta Suyo jago Iya, banget iya. ya. Itu mekaniknya Best tinggi Suyo banget. dia, best Iya, Suyo. best Suyo kan. Iya. Even kemarin juga yang di season Minggu ini pertama. sempat pakai. Iya, minggu pertama itu dia juga Suyo. menang gara-gara Suyo kan. Iya. Berarti ada sedikit pengaruh meta mungkin ya. Ada. Menurut gue meta pengaruh banget malahan. Oh, kalau iya. mereka, iya karena ya bener mid gamenya mereka sangat beralih kepada Kenziski. Kalau lihat minggu pertama yang pas mereka menang-menang juga ya, Kenzi itu jadi kayak ujung tombak baru gitu loh buat mereka yang menjadi carry-nya Moskov. Yang di minggu pertama menangnya tuh kayak oke, ada Suyonya tapi ada guarantee kayak oke, kalau kita masuk ke mid game masih ada Kenzi yang ngangkat. Ketika itu udah nggak work sedikit di sebelum patch, abis patchnya jadi tambah susah lagi. Karena ya gold jadi susah dibawa dan trio midnya udah hancur duluan. Dan bener sih kalau gue setuju kayak masih susah banget comeback kalau di meta sekarang. Iya. Apalagi kalau lu udah 5.000 gold dan 5.000 gold sekarang tuh kayak ngerasanya kayak 7.000, 8.000 gak sih kayak dibanding patch sebelumnya. Ya kalau buat pendapatan tim kalah ya. Patch sebelum 5.000 lu bisa clear side lane, bisa kayak balik-balikin gamenya. Sekarang bener-bener udah gold laner udah beda 5 level sama jungler, gila kalau udah kalah. Sama ini B. Ini. Menurut lu pengaruh nggak kalau Kadera tuh masih ada di tim? Menurut gua pengaruh sih karena dia yang bawa vibes
happy-nya, bawa Bener juga loh. fun-nya. Iya. Udah nggak ada Kadera kayak mereka udah kurang happy dah. Mereka jadi terlalu fokus ya, terlalu jadi serius aku, ya. even kan aku nontonin Kadera kadang di live stream tuh. Dia tuh lucu banget, lucu banget. Benar, Jadi benar. dia juga bisa di apa? Ya maksudnya diledek-ledekin, Vibes-nya seru, fun ya. vibes-nya fun di tim. Jadi kayak mungkin ya pelepas stres buat tim juga itu bisa jadi. Jadi Nah, itu yang bisa ngejawab menurut gua timnya sih. iya gak sih? Ya, menurut gua- Itu kan suspek kita kan. Tapi itu penting banget tau buat Suspek tim. gua doang, suspek gua doang. Buat tim lagi kalah itu penting banget tau. Iya kalau menurut gua tim lagi kalah bukan butuh hiburan doang sih, butuh menang sih, Ge. Tapi iya, percayalah kalau misalkan menang semua ketawa, Ge. Jadi Iya. menurut gua itu susah sih kalau mau di di relevan gitu. Jadi menurut gue itu yang kurang relevan aja. Mungkin kalau emang dampak dari in-game-nya ngaruh buat Cadera kayak mungkin lebih ngingetin. Mungkin itu yang dicari buat sekarang gak sih? Atau enggak bisa tukar pikiran sama Kenjiski gitu ya mungkin ya. Mungkin itu mungkin yang lebih dibutuhin. Karena menurut gua Geek Farm itu gue sering ngelihat kayak apalagi pas mereka main chip. Mereka main chip itu kan kayak kelihatan kan kalau misalkan ada satu portal dibuka, biasanya kalau tim yang komit ya udah komit semuanya gitu kan. Iya. Geek Farm itu komitnya paling cuma beberapa momen doang, nggak yang semua momen tuh mereka mau komit. Contohnya waktu dia si Baloy main chip, itu dia kan ada sampai satu momen dia buka portal, dia ngezoning Andoryu. Ada beberapa pemain yang kayak mau masuk enggak. Akhirnya mereka milih Lord gitu Ada kan. ragunya Ada ya. ragunya, kayak call-nya tuh mereka kayak juga bingung kemungkinan besar. Jadi menurut gua ya oke lah ngedengerin call Baloy, tapi nextnya apa gitu. Dan menurut gua Baloy harus tanggung jawab juga sama apa call yang dibuat sama dia kan. Karena kan beberapa kali kita lihat Geek Farm ini tim yang berani ngambil resiko. Dia kan risk taker kan. Mereka tuh yang bener-bener dalam keadaan 086 Baloy bikin momen comeback. Iya itu yang sering tuh. Iya, sekarang kita nggak ngeliat itu lagi karena emang perbedaan gold dan emang metanya lagi meta yang ngebuat romer-romer tuh lebih aktif dibandingkan sama ya laner-laner lain. Menurut gua sooner or later Geek Farm kalau ngomongin soal cara menangnya mereka ya, mereka tuh ada terus kok sebenarnya cara menangnya. Cuma balik lagi ke pondasi early game sih dan ya Aboy jangan offset udah. Menurut gua Aboy lagi sering offset terus itu menurut gua nggak usah cek VAR, Aboy emang udah offset. Iya. Oke. Berarti dia cuman Aboy bukan Saboy ya. Bukan S ya. Bukan S. Tapi kalau ditambahin lagi di patch kayaknya draftnya juga belum cocok buat di patch sekarang. Kayak draft yang kemarin masih ada oke-okenya lah, tapi abis patch tuh kayak mereka belum adjust. Padahal kan Angeloy kita tahu. Angela, Dia tuh- Helkert, Iya, kalau Helker di ban lah ya. Kalau Angelanya tuh atau enggak Natalia Romer. bahkan kayak Lunox-nya gitu loh, kayak nggak dimainin, Ya, tapi apa gitu. tapi menurut gue Mereka- make sense sih. Tahu gak kenapa? Karena ya setelah dipikir-pikir mereka kan tim yang lagi ada di Hesek 8 ya. Jadi mendingan emang pakai draft yang yang aman aja. Yang lebih safe. Dibandingkan draft-draft anomalinya mereka yang kayak Natalia, Sun segala macem, Helkert atau jenisnya. Menurut gue itu make sense. Menurut gue nggak usah bukan cheese pick maksudnya, kayak bawa aja draft meta gitu. Draft meta Iya, sekarang iya, kan iya, Angela iya. Lunox-nya memang nggak mau keluar, nggak tahu kenapa. Ya terus pas ngelawan Onyx gak nge-ban Angela itu juga pusing sih gue. Geek Farm. Ya. Berarti Banyak. pertanyaan di draft, Aboy, Call. Iya. calls. Itu lawan Onyx ngapain loh? Kayak back to back. Gue baru ingat loh, KB ngomong. Angela. Back to back sama draftnya sama back to back 3. sama draft. Kayak, Tapi Geekfam emang suka gitu sih. tapi kayak udah beda gak sih? Iya, dia memang suka kayak ya udah itu salah Ganti kita dikit di doang, game. iya. Ya udah, kita coba lagi. Suka Karena gitu. menurut mereka harusnya draftnya works Iya, suka gitu. gitu. Iya, gitu. tapi menurut gue buat Geek Fam reminder aja sih yang ngancurin tim ego lo hati-hati. Betul. Alter ego ngancurin Geekfam. Loh. Kenapa ke area kesana ya? Kan dia bilang ego, gue tambahin alter. Soalnya emang last week Maklum pas udah tua. aku interview Baloyski, dia juga banyak bahas tentang calls. Jadi pertanyaan nih, apakah calls yang like what's going on? Apakah timnya udah mulai nggak percaya kah sama Baloyski? Atau mungkin apa gitu? Gue sih enggak sih. Jujur nggak ngerti sih. Menurut gue kalau mungkin yang nggak namanya percaya tim harus Baloy percaya sih. sih, Iya. harus percaya sih yang namanya tim. Kalau gue bukan soal call sih. Dia pasti ada beberapa calls yang Baloyski nge-call itu pasti diturutin tapi emang kalah mekanik aja. Jadi kesannya kayak callsnya gak diturutin karena Iya. kalah mekanik. Benar. Atau Oke. enggak, callnya tiba-tiba playernya dari mekaniknya jelek. Terus callnya Baloy bener nih diikutin terus malah kalah. Jadi ya trust issue, bisa gitu. Berarti yang harus sebagai saran, yang harus dibenahi oleh Geek Kalau Fam gua fully untuk mekanik. lolos playoff. Fully mekanik sih gue. Mekanik kalau dari AG. Sama balikin form tapi kayak emphasis-nya juga draft lah, kayak draftnya dia udah mulai ngaco juga sih kalau di patch baru ya. Oke. Tambahin scrim satu kali lagi. Ya bisa jadi opsi loh itu. Menurutku itu yang paling possible buat ngejar. Jadi sehari nggak cuma 3 kali scrim tapi 4 kalau bisa. Oh ya, for your 4 information, kali. Be.
Gue ada info, kan gue biasa cari scrim buat lawan BTRP juga kan. Nah itu ada tim beberapa yang memang scrimnya 4 kali Be. Nah itu maksud gue sekarang tim Makanya kadang kita itu harus sampai malam banget. Jadi kayak misalkan BTRP pengen cari scrim tuh. Nah itu biasanya kayak di atas jam 11 atau jam 10 mereka baru mau. Gue setelah dipikir-pikir ya, gue ngeliat Twisted Minds yang dipegang sama Bonchan itu kan dia up banget kan. Setelah gue pikir-pikir kayaknya mereka scrim 4 kali deh kayak zamannya Blacklist. Karena zaman Blacklist ketika tim-tim itu pada scrim 2-3 kali doang sehari. Blacklist tuh 4 kali katanya scrimnya. Makanya Bejon ngikutin style kan dulu kan partner scrim EVOS sama Blacklist. Nah itu tambahin scrimnya. Ya, Oke, mungkin. dari KB coba tuh main scrimnya juga ya. Tapi jangan sampai burn out lah kayak Itulah scrimnya yang nggak niat. ditakutin kan. Ya pokoknya intinya kalau memang Tergantung mereka player pikirnya. juga Tapi kalau sih. nggak lolos playoff bukannya makin Mereka pusing ya. pikirnya ini aja, pikirnya udah kita butuh menang, jangan Mereka harus pikir cari burn form. out. Iya. Oke. Ya kalau itu profesional. Geek Fam semoga cepat ketemu formnya kembali ya. Karena kita akan lanjut ke tim selanjutnya yaitu Navi. Gimana nih Navi Be? Navi ya gue tadi bilang mekanik ya. Nah malah ini mekaniknya sebenarnya bagus loh timnya. Kasih ke Geek Fam aja. Tapi menurut gue wajar. Menurut gue wajar kenapa Navi masih ada di placement sekarang. Karena masih sering banget nih ada miskom yang kayak kelihatan lah dari trio mid-nya. Padahal menurut gue Afro, gue kaget loh Afro bisa ngimbangin. Dia bisa ngimbangin, bukan cuma improve. Dia bisa ngimbangin duo PH yang sebelumnya mainnya di MPL. Dan emang kayaknya Andorio lahir buat main di MPL ID deh. Kayak gameplay dia kan kalau di MPL PH yang gerasak gerusuk itu kan gak bakal masuk. Serius. Dia emang lahir buat MPL ID, serius. Kayak Lebih dia cocok. main-main yang solo kill Kairi. Ya. Itu menurut gue something yang kayaknya kalau di PH tuh belum tentu itu bisa lo lakuin gitu. Terus kalau misalkan buat dari Navi ya menurut gue tinggal di Kars sih. Malah pemain yang paling lamanya nih menurut gue yang harus ada keep up sama trio mid-nya. Karena menurut gue trio mid-nya udah bagus. Mekaniknya udah ada. Ukir ya paling beberapa kali dengerin coachnya sih. Duo mid-nya dulu sih. Duo mid-nya menurut gue dengerin coachnya. Karena pas mereka main Grok ya gue kaget loh. Coach Do gue pikir bahwa Grok itu pengen mainin wave minion. Ternyata Apro-nya nggak nutup. Dia mungkin nggak tahu salah ngambil skill atau dia mungkin lupa sama calls-nya. Tapi menurut gue di patch baru ini Navi tuh punya coach yang dari dulu. Yes. Even waktu di season 11 bawain Hanabi Lolita, Hanabi Matilda. Mereka punya advantage itu. Jadi tolong manfaatkan lah coach Do-nya. Jangan gak didengerin. Karena waktu kemarin mereka kalah sama Altrigo, Angela menit 3 itu level 3. Iya. Dia bahkan gak dapat ultimate. Gara-gara apa? Gara-gara Groknya gak nutupin barrier. Itu langsung merusak gameplay mereka. Jadi menurut gue mekanik mereka udah ada, in game mereka udah ada, tinggal di comms sama jangan lupa apa nih tugas utamanya. Karena menurut gue kalau mereka lupa tugas utamanya, pondasinya lupa, jangan kan nyentuh late game deh. Ya mid game aja udah digerasak-gerusukin sama musuh yang ada. Itu yang aneh banget loh dari Navi. Kayak gue setuju banget job desk mereka. Pasti awal mereka debut nih Andorio Ukir ya. Pas udah Andorio Ukir. Mereka masuk, gue lihat spesialnya tuh kayak wah gila, mereka itu ngerti banget loh masa power spike mereka apa, mereka harus mainnya kayak gimana untuk draft yang dikasih sama Aldo. Makanya gue bilang, wah ini luar biasa ini tim. Kayaknya bisa menjadi saingan bukan cuman playoff, top 3 bisa. Tapi abis yang match itu, kita lihat lagi, kayaknya match ketiga mereka hilang awarenessnya. Kayak tiba-tiba mainnya tabrak-tabrak kayak aja, biasa, kayak tim Indo bawah gitu loh. Tuh kayak, lah kemarin udah bagus, itu kayak fluke atau apa. Gue lihat lagi, sebelum kemarin yang lawan Altrigo, udah balik lagi awarenessnya, bisa ngerti kayak oh iya gue dapat hero yang agak mid, kita mainnya mid, jangan mainnya early tabrak-tabrak. Tapi kemarin pas lawan Altrigo balik lagi kayak nggak aware mainnya Kimi. Udah ada Kimi, ada Harit kan. Kalah turtle 1 ya udah kita santai dulu, turtle 2 mungkin nggak usah kontes, kita main trading. Enggak, malah tabrak dibantai sama Altrigo. Kayak what the hell, apaan gitu, kayak gue bisa inconsistent banget. Kadang tuh jago, genius gue liatnya. Lawan Onyx tuh genius banget, gila. Game 1, game 2 luar biasa. Bisa ngimbangin Onyx, bisa head to head, bahkan menang menurut gue. Cuman ya 2-0 Keyboy lah ya bikin momen. Terus dari sana kok bisa kalah sama Altrigo di game 3. Menurut gue kalah culun itu, bukan ini kayak Rins ya, kata Rins ya. Maksudnya bukan karena musuh jago, tapi merekanya yang gak ngerti job desk. Ini salah satu contoh yang menurut gue real gitu, kayak mereka aja gak ngerti job desk aja. Jadi ya setuju sama KB, please semoga bisa untuk ada awareness itu di tiap game. Bukan cuman lawan-lawan tim yang mereka merasa jago. Kayaknya itu loh, mungkin mental mereka di sana. Ketika mereka lawan tim yang, oh ini Onyx nih, kita harus fokus nih, Tapi kalau timnya, oh kita udah kalahin mereka di leg 1, dalam masa kayak
nggak jago lah, mereka santai gitu. Sama kayak lawan BTRP kan, pas lagi awal-awal leading banget tiba-tiba, udahlah gampang ini langsung nge-throw. Harus dipertajam. Ya, harus tajam lah. Semoga mereka bisa tajam terus, jangan memilih musuh gitu loh. Kayak semuanya setara, lu harus punya mental itu. Cars inconsistent banget. Ini kayak Cars jago banget. Pas lu dapat hero yang cocok, dapat momen yang bagus itu luar biasa. But kalau pakai Cici kenapa ya? Itu kemarin tuh tiap kali 2 game ya pakai Cici, game 1 game 3. Buset dah, hancur banget. Kayak, ini Cars tuh yang biasa konsisten, yang biasa kalau kita lihat Navi Rebellion tuh selalu Cars IV, Carsnya itu masih stabil, cuman trio mid-nya kurang. Trio mid-nya lagi bagus, lu harus manfaatin Cars, jangan sampai form lu yang turun. Ini miss opportunity banget loh, kalau sampai gak masuk playoff. Navi ini kasihan banget, soalnya ini menurut gua kalau dari line up doang pasti playoff, harusnya. Jadi please manfaatin kekuatan yang udah ada di komposisi. Kalau dari gua mungkin gua sedikit memuji lah ya untuk Navinya ya. Yang gua sangat highlight itu sebenarnya Ukir. Ternyata Ukir itu shot caller di timnya. Lebih dari Apro. Jadi emang dia yang megang sama kayak dia kontrol Androyu juga. Ya maksudnya pembelian yang worth it lah. Gak tahu beli atau dapat gimana ya, tapi menurut gua sangat worth beli it. buyout tuh. Ya karena Ukir itu bener-bener effort banget buat nge-call di timnya. Even dia pakai English ya. Even kadang ada macet-macet ya. Makanya tapi, mau nanya sih itu ada language barrier gak ya? Ada, masih ada. Tapi dia tuh bener-bener kontrol timnya banget. Kalau kalian gak percaya kalian bisa cek, mic check ya. Kalian bisa sendiri feel si Ukir itu bener-bener setry hard itu untuk menang. Bener-bener ya kalau memang tadi mereka ada bilang kayak semua match itu harus disetarain kayak lawan Onyx gitu ya. Tapi ya menurut gua Ukir sangat berusaha untuk itu sih. Karena gua bener-bener perhatiin mic checknya gitu kan. EVOS kan lumayan kesusahan mid kan. Jadi gua pengen denger aja mid komsnya gimana. Pengen nyari mid maksud lu? Kekurangan. Kekurangan. Ya mau tambah 3, 2 gak cukup. Oke. Ya, jadi gitu. Jadi ya menurut gue memang mid lane yang bagus ya memang callsnya itu jadi second calls biasanya. Jadi ada roamer atau enggak misalkan biasanya ditutup sama jungle tapi juga bisa ditutup sama si mid lane kalau jungle-nya fokus mekanik. Ya terus kalau Androyu emang gerasak-gerusuk banget sih. Itu kadang mekanik banget ya. Ya kadang-kadang ada yang nggak perlu dia buy one-in, dia buy one-in. Contoh lawan Kairi itu nggak perlu. Masih kayak ada bener-bener, egonya kali ya. Kayak bener-bener yang di game 3 itu kayak ngelihat Kairi pengen dibunuh terus dah. Jadi dia ngedas ke depan Kairi terus dibalikin gitu. Jadi ya flop gamenya. Terus ya si V masih tetap si V konsisten. Kalau Cars itu gue lumayan tahu kenapa dia nggak terlalu bagus main Cici. Karena konsep hero-nya. Dia biasa main Arlott Popeyus yang playmaking ya. Yang playmaking. Ketika disuruh main type hero-nya yang kayak Uranus. Ya kan Cici hampir sama kan. Cuman mainin analog kan posisi depan belakang yang depan lebih belakang. Pasif ya playstyle-nya. Lebih pasif makanya dia sering ketangkep, sering nggak tahu badannya seberapa kuat gitu. Tapi itu masalah juga sih game menurut gue. Iya, harus bisa lengkap. XP sekarang lagi jago-jago Indo. Jangan sampai XP initiator Orfit gitu loh. Kalau misalkan lu gak dapet XP initiator ya nanti gampang counter. Iya, gampang counter. Nah makanya itu kenapa dia lemah di Cici. Coba lihat Sanford. Ketika dipikin Uranus, mainnya dipegangin semua orang. Main Arlott juga ngedasnya udah kayak Lancelot. Jadi kayak the GOAT. What? Ada gak XP di Indo yang bisa kayak dia gitu? Sampai setiap kali gue nonton Sanford, gue ngereng ya. Gue pasti ngikutin dia main apa. Kemarin even dia main di road pun ya. Mirko udah siap-siap buat counter Uranus, Gue langsung pick di rank langsung. Gue pengen jadi Sanford gitu kayak. Gue jadi mengidolakan dia gitu. Nah apakah ada player di Indo yang experience-nya sampai gue bisa seidola itu sama dia gitu loh. Dan ya menurut gue banyak rata-rata yang kayak Cars gitu yang ada satu type yang gak bisa, ada satu type bisa. Nah nanti ada tuh player yang lumayan masuk mirip, ke kayak dalam gitu. sana. Masuk ya. Kenapa senyum-senyum? Ya tahu aja siapa yang masuk. Shogun maksudnya dia. Enggak maksudnya sebelumnya. Tahu lah yang masuk. Tadi udah my goat tuh. Kenapa tuh? Sanford. Ya Sanford. Sanford Gue kira bakal lari ke Shogun. Soalnya Iya, kan bener, Shogun sama. lumayan pakai Tapi Shogun juga memang masuk juga. Dia masuk ke kriteria itu soalnya Tapi kan. Sanford my GOAT. Tapi kalau Navi ya gue nggak mau terlalu ngomongin karena gue udah sangat. Maksudnya gue sebagai penonton yang dulu Navinya begitu tapi sekarang Navinya up, gue udah sangat seneng sih ngelihatnya. Sama banget. Ya, seneng ya. Mereka mau buyout player, mereka mau apa, draftnya juga. Let's go Coach Do. Draftnya Aldo bisa dipakai sekarang ya. Benar. Dulu draftnya bagus, gameplay misterius. Nanti Aldo banting HP, nah main sendiri kalian, gue udah draft. Soalnya kalau banding air minum Reja ya. Itu bejon nanti kan. Betul juga. Ya. Oke.
Soalnya kan kalau Navi kan mereka datengin 2 player PH baru. Ada satu tim lagi nih yang ada import juga. Dewa United. Dewa. Gimana Dewa guys? Dewa sekarang lebih bagus sih. Dewa ya, Dewa dewasa loh kalau kata. Dewa dewasa. Formnya juga bagus. Maksudnya waktu awal-awal kan gue sempat dengerin comms mereka kan, yang waktu Kin baru masuk. Itu Mueza nggak bisa follow karena Kin tuh bener-bener kalau inisiasi nggak ngomong, ternyata diem. Dia diem. Ya gimana temannya mau tahu, ternyata mereka evalnya cepat banget. Terus terbukti pas beberapa game terakhir gue lihat lagi, itu Muezanya udah bisa connect karena emang Kinnya ngomong kayak misalkan dia nyuruh standby atau gimana, atau misalkan dia dapat orang, Muezanya juga lebih aktif. Dan menurut gue seperti yang gue bilang kemarin kan, akhirnya Mueza tuh jadi punya beberapa hero yang di respect nanti ke depannya. Kayak Grok, Chow, Kaja ya. Ini menurut gue 3 hero yang emang cocok sama gameplaynya mereka. Terus Okta, ini menurut gue emang udah waktu yang tepat, udah minggu yang kelima, udah OTW playoff, stop Hellcurt, tapi banyakin hero-hero burst damage-nya. Banyakin Lunox, Kalun. Terus Kadita, gue suka banget sih kalau ngomongin Lunox, dia emang udah power banget. Sokta kan dibilangnya juga kan. Tapi itu emang hero specialty dia nggak sih Specialty dari dia. sebelumnya Iya. bahkan Kan meta, jadi Dan meta, bagus sekarang banget. jadi Bagus meta banget. lagi kan. Apalagi buat ngecover romer-romer yang sekarang emang bandel. Romer kan sekarang emang tugasnya nyari vision. Ya. Dalam 5 detik cari vision, dalam 5 detik cari vision. Jadi menurut gua Muezanya sekarang ini metanya dia buat yang rusuh-rusuh. Karena dari dulu kan dia rusuh terus kan mainnya. Chow. Invade terus. Terus yang kedua menurut gua ya maybe sih. Maybe itu dia mematahkan stigma orang-orang, terutama Bang Erlan, mohon maaf. Gua tahu lu jago banget. Gua tahu lu potensial banget, tapi lu bisa lihat maybe main Ruby lawan Kimi, Betul. dia menang landingnya. Yang padahal dia kena pox segala macam, dia tahu gimana caranya buat sabar, dia tahu kapan datang lagi ke rotasi turtle-nya. Menurut gua ini udah paket lengkap. Dia mau main Isunshin Ray-nya. Punya Ruby Gold Lane. Nanti kalau misalkan emang mau main tank jungle, mau misalkan play around mid, Oktanya punya Lunox. Udah jadi core bisa. Maybe-nya juga gendong banget di late game. Ini tim menurut gua kalaupun emang mau dicari minusnya, dicari minus di apa coba full hero enggak. Mereka calon-calon playoff yang kuat loh. Dan menurut gua calon kuda hitam juga. Oke. Kalau gue di Dewa gue mau jadi Kin aja lah. Main Terisla. Udah gak usah pusing gue. Iya main Terisla. Iya kan? Main Terisla doang gue udah dibunuh-bunuh, lompat kena banyak, syukur temen gue bisa backup. Tapi yang gue mau highlight satu soal Fanny dongeng. Ternyata Ray punya Fanny bukan dongeng itu. Ya, nggak dongeng. Jago banget. Jago banget. Gue ya maksudnya kan kita taunya Fanny itu Favian. Iya. Siapa Kyrie gitu. Tapi Ray punya Fanny sih first pick lawan apapun nggak takut sih dia. Nah, menurut gue dia beda. Iya ya. Kalau Fanny lain kan mekanik kabel segala macam. Dia Fanny-nya makro mainnya. Ray pinter banget. Dia nggak mau masuk dia nggak mau masuk asal. Iya. Pinter. Jadi kalau Dewa menurut gue paling ya draftingnya aja yang lebih dikonsistenin. Kalau dari player menurut gue mereka bagus sih sekarang. Ya kombo-kombonya main hero banyak, hero pool luas. Maybe juga bisa fighter, bisa MM ya. MM-nya juga MM DPS bisa, MM jaga jarak bisa ya. Harip juga bisa. MM cover juga bisa. Iya, jadi Dari season lalu maybe-nya juga udah yang Maybe konsisten memang kan. bagus banget ya. kurangnya di mana ya? Bentar saya pikir dulu. Kinnya juga bisa main Terisla, bisa main Arlott, bisa main Esme, Bisa main Uranus semua lengkap. Mereka tuh ini lengkap banget. recovery kalau lagi lose conditionnya belum yang 100%. Iya, Sodikin ini jago loh, Sodikin ini. Import yang bagus dari tier 3 ya, Maru Esport. Sodikin. Ya namanya Kin. Kin maksudnya. Sodikin. Iya. Nama orang Mungkin diganti. kalau menurut gue emang ini tim luar biasa sih. Balik lagi roster mereka yang mungkin di awal gue sebenarnya bilangnya ya pas Kin baru masuk gue kasih nama Kin soalnya kayak ini maybe oke, tapi yang lain tuh lagi nggak banget. Terus draftnya juga lagi nggak banget. Abis patch, wah buset dah ini kayak connect banget ya. Gue memang udah percaya sama coachnya dari awal kan. This guy itu yang coach 9 Lives yang sekarang lagi bantai-bantai di Pempel PH juga Twisted Minds gitu kan. Jadi gue ada respect di sana, gue bisa kayak oke, kita bisa trust. Cuman dengan patchnya ini membuat semua orang yang tadinya mediocre ke buruk bisa dibilang ya. Jadi show up banget sih. Okta yang hero-nya cuman hero cheese yang bisa keluar yang kayak Lunox. Jadi Pryo sekarang. jadi kuat banget. Baby yang bagus banget di side lane yang untuk ya versatility-nya. Sama Kin yang balik lagi team fighting settingnya naik jadinya karena patch ini. Dan Mueza yang udah mulai hilang tuh identitas dia. Yang kita lihat dulu pas di MDL bahkan yang pas di MDL play-in. Gue kayak sama lu ya. Yang pas OP, yang dia OP masih OP. Dia jago banget dari dulu. Tapi di
sebelum patch tuh kayak hero-nya udah salah gitu loh, kayak gak dapet feelingnya. Sekarang udah bisa pakai hero-hero yang tadi KB bilang. Jadi bener sih kata KB sama kata AG, ini kayaknya tim yang bisa kuat banget. Ini kayak top 3 contender bisa. Soalnya ya kuat. Semuanya gak ada yang gue bisa bilang kayak oke ada weakness yang gede gitu. Udah mulai ngerti semuanya juga, udah connect paling banget. ini gue mau highlight analisnya. Analisnya itu Wong Koko. Iya. Jadi dia udah dari Mobile Legends, udah dari dia SFI itu loh. Benar. Jadi menurut gua dia juga bagi experience banyak sih, kayak di turnamen dulu seperti apa, orang-orang dulu kayak gimana, positifnya apa. Jadi mungkin bisa share ke pro player yang sekarang gitu. Ya jadi itu lumayan loh, orang yang tidak banyak orang tahu, tapi ternyata dia udah lama banget di Mobile Legends, terus dia share, dia udah ikut, dia udah dari zaman RRQ 2 ya, dari dari zaman itu, jadi harusnya dia udah tahu gimana. Tahu gak cara kenapa orang-orang main. gak notice? Karena nickname dia Aceng sekarang. Bukan Wong Aceng. Koko. Beda. Gue sama Aceng siapa? Pas gue liat mukanya, lah ini mah gue kenal. Iya. Ya, jadi ya itu yang kurang di notice mungkin menurut gua ngerasa itu lumayan membantu sih. Untuk dari segi dia cara Shadow analyst ya. ya cara inilah cara untuk ke timnya. Alright, berarti so far so good untuk Dewa United. Cuman tadi KB ada titipan tentang losing condition harus dirapikan. Iya, kalau mereka early-nya kalah itu mereka belum yang bisa recovery cepet. Itu Oke, aja sih. itu dia. Semoga sadar lah. Takutnya telat sadar kan takutnya. Kecuali Berarti- Ray pakai Fanny, losing condition bisa tiba-tiba. Iya, karena macro play. Benar. Iya. Berarti stay consistent, keep growing juga. Kita juga happy banget ya ngeliat Dewa United season ini. Iya. Let's go. Ke tim selanjutnya, RRQ Hoshi. Masih lokal gak, Be? Ah, menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Makanya Kan gua yang pakai baju RRQ nih. Iya, menurut lu jaket. gimana? Gak tahu. Gue bilang jago. Jago. Gimana? Soalnya di saat Angela yang lain foto first item, RRQ pakai glowing. Oke, kurang damage, tapi ya menurut gue itu something yang harus di reminds lah. Harus diingetin, gak harus di-eval kok. Diingetin aja. Berarti Rins ya. Ya, terus di saat season 13 mereka struggling, itu kan karena ada impor. Nah, sekarang mereka udah gak ada impor, gak ada barrier language, kok bisa-bisa struggling? Kalau menurut gue sih RRQ ini lumayan simple masalahnya untuk sekarang ya. Masalah yang gue lihat di minggu 5 abis patch. Memang mereka belum adaptasi ke patch aja. Menurut gue ini soalnya patch yang baru adalah patch yang harusnya paling menyakitkan buat Cascade sama NMM. Karena ini melawan semua fundamental MOBA yang mereka tentunya pasti bawa dari game sebelah ya. Yang dari game yang mereka main. Jadi kayak mereka tuh pasti harus ngotak-atik lagi. Ini apaan nih kayak di jungle-nya kayak kita udah harus picknya bisa ISS tapi di gold lane ini mainnya fighter nih kayak udah mulai aneh gitu loh. Udah gak masuk ke on paper sistemnya Cascade sama NMM. Menurut gue kasih mereka waktu aja sih kalau RRQ ini. Walaupun ya obviously banyak banget miss Rinsnya tilted. Ada chance RRQ ini gak masuk playoff. Tapi gue masih tetap aja sih. Gue liatnya memang draftnya hancur aja sih sejujurnya. Apaan tuh Kimi Cecilion? Apaan tuh game 2-nya apa lebih parah lagi itu? Itu yang Gua lupa, game dua. Tamus, Angela, Tamus Cici, Jungle. buset, kayak lawan Lunox gitu kan. Granger. Iya, itu jujur memang draftnya juga mereka masih nggak tahu sih mau pakai apa. Ya, itu rare site yang gue lihat kayak Cascade tuh dari dulu selalu bagus kan draftnya. Jarang-jarang dia kalah. Ini kalah banget kayak tipe tim yang biasa gue bash kayak wah draftnya sih jelek banget gitu. Tapi ya dari Cascade menurut gue nggak apa sih. Kayak ini unlucky masuk ke minggu yang ini karena patchnya berubah yang sangat drastis buat mereka. Berarti emang prosesnya Cascade aja. Ya lagi proses aja sih. Gue kira Dia soalnya harus draft belajar game 2 baru. itu tuh yang kemarin tuh yang ada Tamus, Cici. Gue kira Cici gold lane terus mereka ngambil link tau gak? Link Angela kan jadinya. Tapi ternyata enggak. Mereka tetap main. Ya itu tadi rulebooknya mereka. Mereka belum yang crafting banyak banget draft kayaknya. Karena Mereka ada sekarang- sistem prio loh. Iya sistem prayonya kayak gold lane harus MM buat carry late game kayak Iya. gitu. Sementara ada beberapa tim yang udah mulai ngerti kalau misalkan oh sekarang gara-gara arus sungai ini permanen ya kan sampai turtle-nya habis. Ini bisa nih gold lane connect. Pakai apa? Pakai fighter early game-nya kuat kayak gitu lebih ada damage. Yang masalah besarnya itu adalah di player-playernya sih. Semoga nggak kena mental. Jadi kayak menurut gue ya Rins ini kan memang udah kena hate dari lama ya. Dari sejak dia bikin statement-statement. Dan kayaknya dia itu membawa itu banget. Kayak dia baca. Mungkin dia ngomongnya ke orang-orangnya nggak impact. Nggak biasa apa-apa. aja. Aman aja, Tapi aman kelihatan lah Rins ya. Maksudnya itu pasti kena dari Lunox performance, Angela performance back to back nih 2 minggu jelek. Ya menurut gue Rins lu gak usah peduli sebenarnya sumpah. Kayak player-player MPL tuh jangan peduli lah omongan-omongan online gitu kan. Kayak mulai sekarang mungkin gak usah statement juga lah gak apa. Biarin aja soalnya gue liatnya tuh ini orang overhated banget sih si Rins. Ya.
Kayak dia tuh season debutnya second place, back to back second place. Bagus kok sebagai mid lane. Terus sekarang hancur, tapi hancurnya clearly abis lu lihat hate-nya seberapa, attention seberapa. Dia main pasti ada pressure sekarang. Pasti. Ya gue ya special message lagi berarti ke Rins ya, seperti last season. Gak usah dengerin dah, kayak lu kalau dengerin lu yang goblok. Soalnya lu orang-orang ini nggak ngerti apapun gitu loh. Kayak lu yang jago, lu main aja, nggak apa-apa. Gue nggak suka kalau kayak playernya udah mulai underperform. Bukan kalau lu underperform karena buruk ya silakan. Gue ini jelas bukan Rins. Ini udah kayak mainnya jelek banget. Sama no connection sih. Mereka nggak bermain sebagai tim. Kayak waktu kemarin kalah sama Dewa 2-0. Yang pegang retrinya ke atas, yang nggak bawa retri perang di turtle. Aduh, ini Cassie pasti marah-marah sih. Ya pasti marah-marah. Itu menurut gue fundamental makro yang maksudnya gini loh. RRQ tim yang selalu gue bilang kan, dia punya 2 poin yang gak semua tim punya, agresif, objektif. Agresifnya doang, gak ada objektifnya yang kayak kemarin lu lihat kayak off banget. Gue gak tahu apa yang mereka cari gitu di situ. Walaupun mereka habis menang, oke dapat 1 kill tukar sama 2 kill, tapi next stepnya bener-bener kayak gak ada comms gitu, kayak gak ada apa ya, gak ada tujuan, gak ada visionnya jadi mainnya. Tapi menurut kalian apakah ada impact dari pergantian rosternya? Kan sempet Dairen, sempet Raz, Ada. Nah terus Sujin itu yang malah masuk. mau gue tanya, kenapa mereka tiba-tiba ganti roster kemarin? Kayak apa yang terjadi di MSC? Apa yang membuat mereka berpikir kalau mereka harus ganti roster? Ya padahal tinggal build lagi. Terus pas tiba-tiba mereka pakai roster yang MSC-nya lagi, yang mereka runner up 2 kalinya lagi. Ini kayak gue ngelihat Geek Farm, sebenarnya ya pondasinya mereka harusnya udah ada dong, karena roster mereka udah ini. Tapi kenapa malah makin buruk? Makanya gue bilang tadi, pas season 13 menurut gue strugglingnya RRQ wajar. Karena ada perbedaan bahasa. Sekarang kan rosternya sama. Terus masalahnya apa dong kalau begitu? Gak tahu ya. Gimana, Ego. Ge? Apa dong? Kalau dari gue belajar dari pengalaman. Don't change the winning team kan sebenarnya. Don't change the winning team. Tambahin Skylar tapi. Enggak lah, season kemarin kan gak ada Skylar. Terus bahkan pernah mengalami kejadian yang hampir sama. Ya mungkin boleh gue konek-konekin tipis ya. Gue meskipun gak tahu. Kalau dulu itu pas gue season 11 itu kan ada quotes tuh. AG menghancurkan setelah ke season 12 AG merusak tim ISF, tim yang dibentuk Bejon, tim yang apa gitu. Lalu season 11 kan head coach ya. Tapi lanjut ke season 12 mulai tuh ada player gak mau sama ini, gak mau sama ini, gak mau sama ini. Apakah itu terjadi di RRQ gue gak tahu. Ini gue cuma konekin dari pengalaman gue ya. Ini gue cuma konekin dari pengalaman gue. Kalau enggak ya bagus. Kalau ada ya jangan sampai terjadi gitu. Terus untuk RRQ menurut gue sebenarnya ya jangan terlalu banyak buka medsos sih. Karena gak penting sih untuk sekarang ya. Karena jujur gue kan kena overhead juga. Bukan overhead, udah bener-bener head banget kan. Scapegoat. Ada pengalaman di hate juga. Banget. Kambing hitam. Ya jadi untuk Rins itu ya maksudnya gue pasti latah lah. Bakal ngebuka. Even Vin juga bilang kan. Gue juga latah kata dia pas dia live stream kan. Di hari libur. Gue juga pasti latah lah ngebuka gitu. Gak mungkin enggak. Gue ngomong juga aman-aman aja waktu itu. Tapi juga tetap lah. Pasti kena. Ada mentality yang kesenggol gitu. Dan itu buruk banget. Gue gak tahu dia masih nge-scroll atau apa. Ya cuman pasti kalau memang itu ngaruh dailynya pasti berubah. Yes. Karena player gue juga ada beberapa yang ngomongnya aman tapi di dailynya kelihatan berubah. Kena. Ya waktu itu ada beberapa player lah dan gue gak bisa sebut namanya lah. Karena dia masih ada di compete di Prosin. Jadi pasti kena. Ngomongnya aman bang. Gitu. Tapi tetap aja gitu loh. Nah dari experience gue ini ya emang harus dihindarin sosmednya. Udah gak usah buka yang komentarnya atau apa, gak usah apa. Karena memang media sosial ya. TikTok itu cara exposure banget sih dari RRQ juga. Ya namanya juga tim beras ya. Exposure banget, makin itu. Even di streaming gua yang harusnya mereka tanya, bang gimana EVOS nih, kenapa nih? Malah isi komennya, kenapa RRQ, menurut lu RRQ kenapa RRQ terus gitu loh. Nah maksud gua kayak berarti udah emang segede itu exposure mereka sampai bisa ketika mereka menang dipuji banget, tapi ketika mereka jelek itu diserang banget. Benar. Ya gue nggak tahu sih itu ngaruh apa enggak ya, karena kan namanya professional player harusnya nggak ngaruh ya. Benar. Iya. Tapi ya semoga ya coachnya juga jangan sampai malah main medsos malah tersisu sama player sendiri jadi nggak percaya gitu kayak. Habis itu misalnya baca medsos sih kayak gini, oh iya ya.
Reach begini ya gitu loh. Jadi ya kayak jangan sampai ke Mereka harus punya ini sendiri lah, jangan sampai dengerin. Harusnya enggak sih, yang gua kalau gua lihat dari NMM harusnya enggak kayak ya kita nggak tahu kita nggak tahu. gua nggak tahu, gua nggak tahu se-efek apa. Karena tapi harusnya enggak. ya even kalau mau ngomong gitu, dulu manajemen juga sempet tanya atas komentar netizen pasti ada, apalagi kan Pak Ape juga live stream untuk mendengari keluhan kan. Pasti juga ada dikit-dikit lah, emang iya ya, apa mungkin yang emang jelek bener ini ya? Ya. Terus juga gue nggak ngerti kenapa Sujin tiba-tiba dimainkan terus dia emang masih sibuk dengan game sebelah gitu, kayak ya dia mau main mole apa mau compete di game yang lain gitu loh. Jadi ya kalau memang mau fokusin Junes, mau fokusin Sujin gitu loh. Jadi kalau menurut gue ya hampir sama lah sama tim yang ini juga sama. Nanti gue bakal bahas juga. Harus komit sih menurut gue buat dari sekarang. Karena dengan roster yang mana mereka mau pakai yang mana dan dengan gameplay seperti apa. Karena kalau misalkan RRQ nggak stabil. Ini minggu ke-6 mereka ketemu Onyx BTR. Waduh. Iya kan. Minggu ke-6 tuh mereka ketemu Onyx BTR. Selanjutnya mereka juga masih ada ketemu sama Dewa lagi. Dewanya lagi on fire. Navinya juga lagi. Aduh. Nah itu makanya kayak mereka harus recovery cepat-cepat. Dan minimal kalaupun emang mereka pengen stay playoff, mereka nggak harus mikirin playoffnya juga sih, tapi mereka harus mikirin yang sekarangnya dulu. Menurut gue dengan gameplay yang sekarang, sekalipun masuk ke playoff takutnya nggak lama ya di playoffnya. Jadi ya kuatin lagi fundamentalnya, kuatin lagi pondasinya, dan gue masih percaya sama Cascute udah pasti lah. Bagaimanapun Cascute dia pintar banget. Tinggal gimana ya. Menurut gue Cascade pintar sebagai coach tapi belum tentu mungkin dia udah terbiasa untuk menyelesaikan masalah. Jadi menurut gue ini tantangan baru buat Cascade, kayak pengalaman Cascade baru ya. pintar draft tapi ya pintar gak nih buat ngurusin anak-anaknya yang sekarang lagi kayak gak tahu kenapa. Oh sama ini barusan ada klip tadi gue sempat lihat. Kamu percaya klip? Bukan yang gimana ya, itu tapi dari ketika semalam Tas Sujin dan Albert itu bermain game PC. Oke. Jadi Sujin bilang minggu depan dia udah nggak main. Hah? Itu ngomong di live streamnya Tas, dan kebetulan Tas lagi live stream. Tapi nggak tahu sih klip-klip kayak gitu tuh kan suka ngebait doang. Karena waktu itu Sujin bilang dia bakal main minggu depan dan benar terjadi di dia emang orangnya sangat-sangat. Ya gue nggak tahu emang habitnya begitu atau apa kita nggak tahu. Nanti kita lihat aja roster RRQ seperti apa ya. Mungkin special message juga untuk Kingdom ya. Pegangan? Enggak. Ya sebenarnya gini loh, kayak tim lu lagi jelek, lu dibully, masa iya langsung gak mau ngaku Kingdom, masa iya langsung gak mau dukung gitu, kayak lu. Nah jadi EVOS spam mas ya. Ini message buat Arashi apa gimana nih? Respect sama fans EVOS kalau gitu loh, kayak. Ya kan lebih respect sama fans EVOS kalau gitu. Lu Kingdom, lu kalau udah ngaku Kingdom, dukung malahan pas lagi mereka turun. Betul. Kalau mereka lagi turun, mereka yang butuhnya tuh dukungan pas lagi turun, bukan pas di atas gak. Ya dukungan penting, tapi maksudnya kayak lebih penting pas lagi di bawah lah. Jadi kalau lu memang beneran Kingdom ya dukung terus, jangan ini. Iya. Kalau Cavalry baru, canda. Gue baru mau bilang ini pengalaman Mirko yang melihat Bigetron. Wah udah sebelum season after season. Liverpool zaman dulu, lu tau gak? Ya menurut gue ini waktu yang tepat buat Kingdom apa ya, bisa dibilang di tes kesetiaannya kali. Nah iya. Di tes kesetiaannya. Jadi bagus Kingdom yang pergi itu, biarin itu. Kingdom yang tiba-tiba berubah ya. Itu yang Glory Hunter yang masuk-masuk. Apa sih namanya? Karbitan. Yang karbit ya udah yang karbit. Buang aja karbitan gak peduli gitu kan. Iya, sekalipun nanti kan kalau misalkan kalah kan nanti ada komen kan biasanya. Kalian masih Kingdom. Ya udah. Di tes kesetiaannya. Itulah guys ya yang harus dibenahi oleh RRQ ke depannya. Maybe kita akan melihat juga balik lagi ke roster siapa yang mereka akan mainkan. Proses juga yang harus kita percaya oleh Cascute. Karena kita mau move on to the next team. Timnya Age. Yeay. Waduh. EVOS Esports. Gak sopan. King EVOS. Sorry. King EVOS. Gimana nih King EVOS? Pertama gue shout out dulu buat EVOS Fam karena ini dekat kan. Ya EVOS Fam, DM, Vin juga nge-statement sendiri. Mostly rata-rata DM-nya itu support. Ya gak supportnya ke jauh. Tuh EVOS Fam tuh. Ya tuh Itu statement dari Vin ya. Itu statement dari Vin. Dulu juga gue percaya karena waktu itu juga oknum yang ngatain. Ya banyak. Kan gue lihat pas zaman lo ya. Kan gue lihat followingnya, tapi gue gak mau sebut following siapa. Terus habis itu dari
Ya mungkin EVOS Fam itu nge-headnya sekarang nge-headnya Jabran bukan nge-head Vin ya. Oh iya. The new scapegoat. Anak lu lagi ya. Iya Jabran, dia kena Kasian Jabran banget ya. sih, sumpah. Masa Jabran disuruh Luminaire bawa yoyonya Randy aja. Randy yang bawa pistolnya Claude kan itu udah gak masuk akal. Aku lihat sih komen-komennya sih. Iya karena damage-nya itu kan lebih gede kan. Iya. Gila. Nah jadi untuk EVOS ini ya menurut gua gak ngerti kenapa tim ini kayak susah banget menang ya. Leading kena comeback, leading kena comeback Kayak BTR season 11. kayak aneh banget. Iya bener Iya. juga. Enggak kalau gua comeback kan, nge-comebackin kan. Orang BTR season 11. oh iya season 11 bukan gua ya. Gua season 7 ya, gua comebackin terus. Iya. Jadi kayak gue bingung kayak setiap kali gue nonton ya, ini udah menang nih. Tapi kayak jangan pede dulu dah. Kayak kena comeback, bau-bau comebacknya tercium banget. Kayak, smelling not good ini. Smelling not Iya good. kayak bakal ke comeback ya. Alah bener-beneran cuy ke comeback. Lawan Onyx. Itu gue gak bisa nyalain Albert sama Hengki sih. Karena emang itu momen timing pas ketika Albert lompat Hengki lagi mundur. Jadi itu emang memang Albert lihat momen Hengkinya kabur takut sama. Tapi menurut gue di Jadi situ miss. Hengki gak bakal kena bersih. Ya makanya kayak beda ini padahal timingnya sama gitu loh. Iya. Terus gak tahu kenapa ini kayak ada kutukan gitu loh. Gue jadi percaya kutukan loh gara-gara ini kayak EVOS gak boleh menang gitu ya. Kers. Iya jadi sebenarnya ya disiplin lah. Mereka itu kalau ketemu Onyx itu udah kayak match PH. Kayak PH ketemu PH gitu. Tapi ketika ketemu tim yang lain kayak mainnya jadi aneh banget. Iya. Kalau ke press tuh udah gak ngerti cara nafasnya kayak gimana. Untuk EVOS juga gue gak tahu kenapa mereka masih gonta-ganti. Nah itu sih. Itu. Ya. Kenapa? Ya mau nggak mungkin FIFA Roar sama-sama gonta-ganti. Gue nggak Kan ngerti katanya sih. nggak boleh kita boleh kalah lawan Nggak tim siapa aja. boleh. Tapi bukan EVOS ya. Ya kalah terus nanti jadinya dong. Bener. Pas menang Nggak ada lagi Iya. FIFA Roar nggak Tapi boleh. pas menang lawan RQ susah. Udah jangan pakai kalimat itulah. Menang kita boleh kalah sama RQ tapi menang lawan semua tim. Boleh. Karena tetap juara ya kalau kayak gitu ya. Ya tetap juara regular season. Iya. Nah, tapi nanti di playoff nggak boleh kalah. Jangan ketemu RRQ aja yang penting. Ya iya betul bisa make sense itu. Kalau di Grand Final ketemu RQ udah kalah berarti Nah ya. gitu. Jadi menurut kalian gimana nih tentang rosternya? Randy, Sorizo, Kalau- Brands, Ya si Randy. Erlan. Kalau Gua gue ya. Randy. Kalau gue Randy sih. Randy Pasti Erlan Randy gua. lah. Udah pasti. Randy Erlan. Gue gak ngerti nih ya. Iya. Gak tau. Ya ampun. Nih gue berapa. Vin. Ini masih season 11 atau season 10? Halo Vin. Woi EVOS bangun. Gila. Mau sampai kapan ini? Wah udah ada ownernya udah out nih. Ya, owner AG-nya udah udah out nih. AG udah Ini nggak ada. udah out ya. Nih, siapa lagi? John udah out. Semua udah out. Tapi tetap masih ganti-ganti player. Siapa sih? Siapa dalangnya? Ayo. Ini macannya men yang ganti-ganti. Gak jelas loh. Siapa dalangnya? Ayo. Udah siapa sekarang? Gua daget deh kalau jawabannya benar. Gak mungkin Brands-nya ganti-ganti dong. Gua Itu daget dah. Mirko kalau orang tahu jawabannya. Ya kayaknya udah tahu Lo juga tahu. ya. Tapi untuk Makanya gua EVOS. tanya. Kayaknya gue tahu. Ini aja stop. Stop ganti-ganti. Kayaknya Iya nggak gua sih? tahu yang ini. Yang paling aneh itu yang pas RRQ sih. Tiba-tiba Sorizo balik lagi. Sorizo, yes. Sorizo my goat by the way. Tapi Randy udah jelas-jelas Kayak work kurang fit gitu sih loh. Sorizo. Erlan baru kalah lawan Onyx guys. Ya maksudnya kayak kalah lawan Onyx 2-1. Kenapa tiba-tiba Brands? Kayak gini gak sih? Ya, Onyx ya, itu ya. close match loh lawan Onyx 2-1. Ya. Kenapa Erlan? Gue gak ngerti lah. Kalau gini-gini terus udah gak usah lah. Udah gak usah. Setelah dipikir-pikir Udah, kepikiran udah ya, mulai bener. hancur lah. Udah No, keluar not semua loh. again. Oner udah keluar. Lu pada kan blame Oner. Nih, ini udah keluar my goat nih. Semua udah keluar. Mau siapa lagi? Bentar lagi mau Razebo yang dibalikin kan. Gimana nggak Vin tahu out gua. abis itu. Iya, Terus siapa lagi? disalahin lagi Vinnya ya. Enggak lah. Bravo out. Ya emang gak boleh nyalahin tim sih benar ya. Mendingan support yang kayak tadi AG bilang kan. Yang katanya Vin di DM banyak banget ya kan. Iya. Support. Ya menurut gue itu aja sih yang diperluin sekarang. Terus paling beberapa dari kalian memperdebatkan gold lane dan juga EXP. Gue di mid lane-nya sih yang paling. Mid lane ya. Sebenarnya Oh, itu iya loophole-nya juga. EVOS. Itu Bener. loophole-nya EVOS menurut gue. Dua-duanya biasa aja menurut gue ya sebagai pilihan. Ya, Kayak option. kalau dua-duanya yang di Gold sama XP udah jelas menurut gue. Tapi kalau di mid lane tuh kayak aduh gimana nih? Ya karena menurut gua kalaupun emang nanti mid lane-nya gak bisa ngimbangin Albert, kasihan Albertnya sih. Kayak dia dapat momen, dapat kalahnya juga in the end. Kayak dia dapat Skylar, Gwyn nangkap Lunox tuh nggak gampang Iya. loh BTW. Tapi Albert bisa nemuin momen itu, ya Iya. menurut gua one of a Albert jago kind. banget. Terus ya mungkin pondasi buat masuk high ground-nya EVOS hati-hati ya. Karena kalau kalian masuk ke high ground tuh kalian maunya perangnya di situ terus, kalian gak mau ngebait pakai Lord gitu. Winter Crown. Iya, terus beberapa kali kayak menurut gua hal-hal yang Blazing Duet Winter Crown itu bagus, tapi targetnya juga harus bagus juga gak sih? Kan biasanya kalau lu pakai Cloud
Winter Blazing Duet ya gue tau lah pasti targetnya mid lane musuh kalau nggak god lane musuh kan buat ngezoning buat buang spell mereka. Iya. Tapi kalau lu nyerang tanker doang gak ada poinnya ya Diludahin Ben. Iya Cloud basic attack aja kalau emang mau ngepet depan gak perlu Blazing Duet sebenarnya. Jadi ya menurut gue kalau pas masuk high ground komsnya diperbaikin. EVOS sekarang yang menurut gue ya EVOS yang sekarang itu benar-benar didisiplinkan Vin. Karena mereka akhirnya nge-push 3 lane. Udah gak 1 lane lagi. Kalau menang orang gak ngejar orang lagi sekarang mau nge-lord. Iya. Tapi manfaatkanlah advantage itu. Jangan sampai kalian udah didisiplinkan sama Vin. Tiba-tiba kalian nanti ujung-ujungnya gak disiplin pas di in game. Dimarahin lagi lo sama Vin. Bro ini temen gue galak bro. Jadi manfaatkanlah itu galaknya buat hal-hal baik. Jangan sampai kalian nyesel di kemudian hari ya. Tapi stop ganti-ganti ya Vin. Iya. Emang Vin? Kalau Dia kan Vin coach-nya, kah? Dia kan head coach. Gak tahu Kan siapa. yang- Kalau Tapi kan gua- dia Kok kalian lihat-lihatan gitu sih? harusnya ya. Siapa sih? Karena gue udah tahu Kalau bukan head coach, wah gak jelas. Kalau gue udah sama Aki udah Gak ngerti. jelas. Kalau itu, gue bukan kan head coach yang ini ganti-ganti. mikir kalau mid lane-nya ya. Alihin topik dulu tipis. Iya dia tahu soalnya. Kalau mid lane-nya kan Rondel Swallow ada S. Nah. Apakah dia bakal menjadi Oh wow. salah satu tier S mid lane? Nah, Lo tuh emang lagi suka cocok logi banget ya? Gak, gue udah gak Lu tahu mau ngomong keseringan- apa. Dari awal Keseringan kita sama awal shoot kayaknya dia. Iya lu episode ini loh. Gue nonton EVOS ya kayak sedih gitu loh. Tapi kan S tier. Kenapa kayak di PHP gitu loh. Bro, EVOS Fam jangan di PHP-in mulu deg-degan. Nanti sampai keluar course lagi biasa kan nonton King EVOS sampai akhir. Kan Iya lagi. lu trooper sebenarnya. Enggak, gue Kan lu udah. Kalau enggak ini trooper. kalau enggak King Evos is back. Iya. Bakbuk. Tapi seru sih ya. EVOS Fam tuh sangat seru sih. Ya, Karena ya, ya. ketika mereka menang, core semua medsosnya apa Bener. fans MU, MU ini fans kan, iya. MU semua, Bener. Tapi ketika kalah timnya diinjek-injek gitu. Kasian. Aduh, ya cuman ya Masuk itulah. gua. Paling udah bisa fix roster sih siapa. Iya. 5-nya gitu. Ya sih udah masuk minggu Roster. 6 sih udah sih. Jangan kebanyakan ganti-ganti lah udah. Kalau nggak kasih jatah scrim udah nggak usah kasih jatah scrim gitu. Ya kalau emang kamu kasih jabran jatah scrim ya kayak at least kasih dia live stream di YouTube gitu ya. Oh iya benar. Biar push mekanik lagi. Gak Bisa, tau sih bisa. gua nggak ada komen apa sih. Draft juga kadang tiba-tiba main ini terus besoknya langsung ganti full Ganti, semua. Kalau drastis. Ada ISS ada Selena sih. Iya kayak bisa berubah gitu loh dalam setiap kali. Maksudnya kayak nggak pada apa pondasi Patternnya, utama patternnya, ya. pondasinya. Tiba-tiba kayak switchingnya jauh banget. Iya. Real. Ya. Cuman ya so far gak jelek lah draftnya si VN asal nggak ke distract aja sama player. Mungkin karena menurut Oh, gua itu clue loh. Oh ke distract ya Itu berarti clue ya? loh. mungkin Hai. mungkin. Thank you, Ge. Karena Thank you. kenapa Valen terus gue juga gak ngerti. Mungkin player Waduh. PD Valen. Itu Valen sih bener-bener. Ya. Terus MMR. Mungkin PD Valen kan Itu gak kata tahu. paling halus loh, itu kata paling halus. Atau enggak si Vin mungkin Ada pikir apa ini? Vin mungkin pikir Rondel power nih Valennya jadi pick tapi udah buktinya kan kalah terus. Ya. Tuh. Ya. Nah, itu sih kalau menurut gua. Tapi pede nggak masuk playoff? Ya PD lah, Bisa. Evos Fam semua PD. Top 3. Kalau udah PD bisa lah. Top 3 enggak? Top 3 Top 3 nggak tahu atau nggak? Pesimistik. Nggak tahu. Ya. Oke. Tapi yang penting kalau dia lolos playoff, King EVOS is back. Bakbuk. King Evos is Jangan lupa. back. Bener-bener MU ya. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting lolos playoff dulu dah. Susah banget nih tim lolos playoff. Oke. Kalau misalkan alter ego gimana? Playoff. Playoff. Playoff for Apa sure. yang ngebedain alter ego kemarin sama sekarang gitu? Kok dia tiba-tiba bisa top 3? Gue lagi notice Alter Ego game keduanya itu coba sampel tau gak? Mereka kayak nyoba limitnya kayak dia tahu lawan Chow, dia coba Matilda. Kayak dia nyobain sesuatu yang nanti bakal mereka udah tahu nih, oke kita nggak bakal coba lagi di playoff mungkin. Karena gue ngerasa ya kayak Shaver dari kemarin kan gue udah ganti roster. Tapi akhirnya mereka udah nemuin nih siapa yang bakal main dan segala macam. Terus beberapa draft kayak mereka lumayan ke counter dengan apa ya, dengan sengaja kayaknya. Gue gak tau kayak Matilda lawan Chow kemarin. Beberapa kan udah ngerti kan kalau lawannya Matilda ketemu Khalid sama Chow itu kan pasti repot kan. Iya susah. Mereka mau tes limit itu di MPL karena mereka mungkin udah nyobain di scrim dan mungkin berhasil. Tapi pasti coba di MPL itu nggak works. Menurut gua kalau emang terus-terusan kayak gini sebenarnya nggak ada masalah sih selama emang mereka bisa tanggung jawab sama game ketiganya. Dan so far game ketiganya Alter Ego itu selalu menang early game. Nah tapi balik lagi menurut gua Alter Ego nggak bisa rely sama early game doang. Yes. Ada kalanya beberapa tim mereka early gamenya tuh fail. Walaupun gua ngerasa Alter Ego emang tim yang sangat-sangat luar biasa di early game. Tapi jangan sampai lu ada di kondisi di mana lu mencoba limit tersebut terus nanti next gamenya lu kalah early game. Karena menurut gua Alter Ego kalau udah kalah early game ini Ya.
Susah Bener-bener banget jadi alter ego yang kayak ya balik lagi pas ada Navari biasa, juga ya, bener. hilang pondasi dan segala macamnya. Itu aja sih menurut gua. Early game sama dengan alter ego win. Menurut gue emang Alter Ego purely early game merchant gitu loh. Mereka jadi cuman menangnya kalau dapat early game. Dan itu nggak bukan jelek ya. Soalnya sebenarnya di meta sekarang bagusnya lu menang early game. Lu menang early game lu bisa dominate banget. Temponya menang mulu dan ya susah untuk nge-comeback di posisi begitu. Apalagi kalau tim-tim Indo juga tabrak-tabrak mulu. Ya kan kita nggak tahu kenapa abis patch baru juga tim yang kalah mau tabrak terus bukannya farming. Tapi menurut gua itu kayak draftnya tuh kadang bisa bagus banget, kadang bisa nggak nyambung gitu aja sih yang negatifnya. Gitu. Ketika mereka ada template draft, Ya kan? beberapa picknya kalau diambil langsung wah bingung slot ini apa nih masuknya apa gitu. Kayak yang paling jelas tuh gue lupa lah Alter Ego lawan siapa ya, tapi itu game 2 dia pick Kalea udah deny Kalea picknya tapi mereka ambil Valen. Ya benar. Gue kayak buset dah ini apaan Kalea Valen combo apaan Mau maksudnya kayak deny dia nggak mau musuhnya ambil iya Valen. beneran cuma deny dan kayak mereka udah mau ambil tapi nggak tahu isinya apa. Dan bahkan gak ada ya sama kayak Age yang tadi dia bilang tentang Liquid. Udah ada Kalea first pick tapi gak ada kombonya. Jadi buat apa? Akhirnya kayak kalau lu deny gak jelas. Mending pick hero lain. Banyak banget yang masih screening lebih bagus. Soalnya Kalea tuh purely harus pick off gitu loh. Bukan screening. Dia movementnya gak kayak Chow. Gak kayak Khalid. Malahan yang kayak awalnya sekarang lagi bagus banget. So itu yang menurut gue harus berubah. Karena Alter Ego kalau dari gameplay mirip sih sama Dewa. Kayak lengkap. Ninonya bagus, semuanya hero-nya juga lagi cocok jago. buat meta ini. Ya Arfi, fighternya juga bagus. Alec bagus banget karena hero-hero yang tadinya gak meta yang dia masuk, Khalid gitu, masuk semuanya Prayo jadinya ya kan. Jadi Oh iya juga. Iya. Bahkan dia main makanya. sebelum patch baru loh kali. iya bener makanya Kayak makanya udah bilang, cocok mau banget. bilang Alex itu anak muntun. Iya bener. Atau enggak ada visioner. Iya. Alter Ego cocok Bener-bener. buat meta ini. Dan semoga mereka bisa ini aja sama kayak Dewa sama persis kayaknya kayak mereka harus recovernya aja gimana kalau nggak menang early game. Terus menurut gue ya Alter Ego, terutama buat Coach Shaver ya. Kalau emang ini Alec ini kan bagus banget kan. Main Khalid, main Chow. Itu pick atas aja gak apa-apa loh serius. Iya. Pick atas aja gak apa-apa, gak perlu pick bawah. Khalid Chow itu lagi bagus banget. Soalnya Top emang metanya two. meta mereka kan. Kayak Iya. Alec harus agresif. Kalau Alec dikasih kayak Matilda kemarin, waduh pusing itu. Udah Aneh bakal ya. levelnya jauh banget ya kan. Karena kan romer-romer sekarang dapat EXP-nya dari Vision. Kalau lu gak ngasih Vision ya udah rungkat lu jadi romer. Ya, menurut gue itu sih salah satunya. Draft. Kalau dari gua yang penting nggak ada Navari sih itu tim bisa kuat. Ini kenapa sih ada personal apa sih sama Navari? Siapa kita? Kenapa sih? Nah jadi Alter Ego ya emang patch-nya bukan untuk nge-nerf mereka sekarang, untuk nge-buff mereka. Ngebuff. Ya, jadi ya no comment soal itu. Akhirnya. Alter Ego Akhirnya masih Sejak gerasa 7. gerusuk kayak biasanya. Tapi gue lebih suka Alex buka map jadi jungle bisa farming. Yes. Udah itu. Intinya Alex mirroringnya jago, screeningnya jago. Yasuke Ya, sih mekaniknya gila loh. ya, jadi Bocil udah mekanik. cukup di situ aja. Hijume hati-hati jangan sering buang flicker nggak jelas. Ya, tiba-tiba berdiri di bus yang bahaya terus buang flicker kayak Anak gitu. lu ya. Ya itu doang sih. Kalau Hijume mah sebenarnya kalau mekanik galak-galaknya gue dari dulu suka sama dia deh. Kayak dia bisa juksin joining 3 flicker ke Ya. depan gitu. Sekarang juga gue udah jarang liat pas FAE. Ya. Udah bagus mainnya. Benar. Udah lah. Berarti main 5 ya Yasuke, Hijume. Gila. Yasuke Hijume Alec. Muntun buat patch untuk ngebuff Alter Ego. Dah. Nice. Akhirnya. Lebih Apakah waktunya alter ego guys? wah mengukir sejarah. Kodel. Waduh, jangan ngomongin dulu. Jangan ngomongin Sabar, jangan sabar. Jangan ukir sejarah dulu. Bener. Lain kali soalnya pas ukir sejarah Langsung diputar sama Vin. Iya. Nah Alter Ego gue itu aja sih. Gak ada gimana. Udah dijelasin juga sama teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke Bigetron My goats. by Vitality. My goats. Oke, boleh. gimana? Gila, my goats ini Boleh buka. mana ya? Aduh, gila mereka jago banget. Gue happy banget sebenarnya. Ini kayaknya udah momen yang kayak jarang ya. He Soalnya does this selalu every season. Iya, tiap season itu tim gue tuh lagi jago di regular season. Kemarin gak lah. Kemarin Ya, seasonnya lu hancur harus ceritain dong. juga. Jadi gini nih teman-teman, Mirko itu adalah orang yang paling optimis. Ya, Kayak Bigetron. my goats. Waduh, gue gak lolos gue kalah di playoff gak apa-apa. Gue save strat buat F7. Benar. Gue Selalu udah kayak gitu. dari zaman dia nih ya, season 7 ya, kita save strat buat M7. Jadi stratnya semua udah bisa dikeluarin nih. Bam Erpang. Enggak ya, serius. Bam Erpang bagus banget. Kayaknya di minggu pertama tanpa Bam Erpang kerasa banget. Sorry Barbosa, my goat. Sorry my goat. Tapi draftnya jelek sekali di game minggu pertama. Dan itu yang mengakibatkan menurut gue memang dari fundamentalnya hilang gitu loh. Kayak player-playernya. Soalnya mereka Bam Erpang walaupun gak ngedraft udah bantu. Tapi Bam Erpang juga bisa kasih notes itu. Barbosa di sabotase tuh. Mau cari scapegoat mereka. Kayak Age dulu.
Abis itu rapi banget. Kayak dari draftnya rapi banget. Mereka mau keluarin Cheese juga masih ada foundation yang kita bahas itu loh. Semuanya bagus menurut gue, kayak Nile-nya performing. Everyone di timnya memang udah bagus lah. Cuman pertanyaannya cuma Nile Shogun kan. Soalnya itu yang pergantiannya. Yep. Dan Shogun semua tergantung dia. Karena Nile juga udah ada experience. Gue lumayan percaya. Shogun menurut gue melewati semua ekspektasi yang gue punya untuk kayak XP baru buat Bigetron sih. Itu setuju gue. Karena gue berpikir ya awalnya kayak, wah Luke loh diganti loh. Exactly. Luke tuh ngebuang Masya itu udah advantage banget buat tim. Benar. Tapi sekarang lu harus nge-ban Uranus dia, Chow dia, banyak banget. Arlot. Dan yang gue inget dari Shogun itu pemain Yuzong Bennett loh. Dia tuh Ya, dua hero Yuzong itu Bennett, powernya luar biasa. Jadi nggak tahu kedepannya kalau tiba-tiba Nile-nya dimainin Akai lagi, terus emang butuh hero yang benar-benar kayak gitu kan bisa banget buat dimainkan. Tapi ya itu versatility sih menurut gue buat Bigetron by Vitality, dia main Chow Gold Lane, Ruby Gold Lane, kayak menurut gue emannya tuh jadi lebih bebas buat emannya main gila sekarang. sih juga. Dan ya lu akhirnya melihat kan kenapa dia bisa dapat title The Most Intelligent Marksman atau Gold Lane. Tuh Eman paket lengkap dia dari build item Chow-nya. Chow Gold Lane mostly dia kan bakal bikin Heptasis. Iya benar. Itu yang sering kita lihat kalau jadi Gold Lane. Tapi dia bikin War Axe dan gue emang ada timnya Eman karena menurut gue Chow Gold Lane damage-nya udah ada. Jadi emang bikinnya harus kayak gitu. Ya, sustain lama. Akhirnya ada yang mewakilin gue. Itu gue senang banget. Itu gue senang banget jadi Chow Gold Lane. Build-nya kayak gitu. Ditambah sekarang Coach Erpang, gue tahu persis bagaimana pola pikir dia. Karena kenapa? Di patch baru, gue nyobain banyak sama Coach Erpang. Termasuk nyobain 2 item ROM. Dan dari situ gue udah ngerti nih orang emang nguliknya banyak banget. Karena gue juga nyobain 2 ROM dan emang gak works. Makanya dia gak bawain itu. Makanya emang udah gak bikin sepatu ROM lagi. Dan menurut gue dia harusnya bakal bisa lebih improve jauh ketika dia bakal stick dengan roster ini. Karena apa? Kalau rosternya udah fix 5, udah gak ganti round lagi, ya udah mereka tinggal nyobain draft aja kayak kemarin tiba-tiba Link. Dan gue nanya dong, Link, lu udah pernah scrim sama Link? Enggak, baru nyobain kemarin segame terus ya udah pede katanya. Ya, ini berarti nggak perlu latihan banyak-banyak. Beda sama Geek ya yang butuh scrim tambahan menurut gue. Gitu. Jadi ya buat Bigetron paling ditahan nafsunya saja. Karena jangan sampai pasif AE berubah ke Bigetron jadi pasif BTR. Oh. Tahu nggak pas di minggu ini yang pas patch-nya drop, itu banyak caster-caster Inggris lain mereka nanya, Eman gimana? Patch-nya kayak gini kan fighter match. Gue bilang, gila. Salah banget mereka udah liatnya Marksman. Lupa deh season 9, season 8. Eman kayak RSGPH bro. Iya. Malahan memang ya kan dia udah mulai keluarin Chow Ruby dari sebelum patch-nya juga kan. Ya. Ntar tiba-tiba Eman ngeluarin Cangkar Rayap loh. Nah, bisa banget loh. Oke itu kayaknya kejauhan kalau Cangkar. Tapi ya who knows bro, ya. Kelra menang MSC gara-gara itu. Kelra menang MSC gara-gara itu. 2021. No, Cangkar Rayap, Cangkar Gold Lane. Execution Cangkar Gold Lane ya? Iya. Lupa ya. Kelra yang menang itu. Execution. Kan gue sempat bikin Hengki juga Cangkar Rayap. Iya. Nah, Tapi itu. Hengki bukan gold kan? Kita ganti-ganti di MSC udah itu. Oh iya. Iya, jadi jangan kaget kalau nanti tiba-tiba ini Eman main apa, hero-nya apa. Karena ini menurut gua meta creativity dari coach. Tinggal gimana caranya lu bisa efektif dengan draft yang kalian punya. Dia Itu bukan bikin jago seru. marksman guys, dia jago gold lane ya. Bedain. Kalau dari gue lebih lihat Erpangnya daripada Bamnya. Karena dia ngedraftin BTRP menang lawan Omega. Gue baru mau bilang ya Erpang handle 2 tim ya. Dia salah satu coach yang Unton naikin gaji Erpang. Unton boleh coba nih dicek nih ya. Masa boleh 2 tim gini. Oke, untuk BTR Shogun sih. Yang gue saat kaget, yang gue pikir dia cuma bisa Yujong, Bennett. Ya, awal-awalnya juga masuk MPL mainnya Bennett. Tiba-tiba bisa Uranus, megangin orang. Ya, itu yang gue bilang kalau dia bisa lebih jago banget, dia bisa hampir sama kayak Sanford. Cuman ya paling Arlot gue belum lihat sih. Iya, Arlotnya dia enggak. Dia player of the week Arlot. Oh iya. Iya, tapi menurut gua kalau misalkan Tapi nggak se-Sanford lah. Iya, nggak bisa, belum bisa. Tapi mungkin Arlotnya butuh waktu kali. Butuh waktu. Terus orangnya kalem banget di interview, kayak humble banget gitu ya. Dia lucu sih. Keren. Jadi ya menurut gua worth lah untuk dia masuk ke BTR yang timnya kita udah tahu banyak player mechanically tinggi ya. Moreno, Nile, Eman harus agak keras. Kontrak darah Koet ya. Terus jangan kasih keluar tuh orang. Gue merasa Kok Vin gak disebut? sabar. Sabar. Gue merasa Vin kayak emang layak buat gantiin Kaye ya sih.
Iya. Karena menurut gua better Finn daripada KYE. Tapi KYE untuk sekarang improve daripada yang kemarin-kemarin. Ya. Yang kayak mati nggak jelas, maju nggak jelas, sekarang Ya. improve banget. Justru yang nggak bisa ngimbangin sekarang malah kalau di EVOS itu mid lane-nya. Tapi menurut gua emang Finn better dari KYE untuk saat ini. Finn call-nya luar biasa sih. Iya. Kayak decision dia yang Cuman dia nge-flank nggak Evos bisa tuh. ini aja, nggak bisa cowok aja. Iya benar. Iya, itu minusnya Tapi paling. flexnya Shogun. Eman. Tapi Bisa Eman Shogun, Shogun. Bisa Eman. Eman Shogun Iya. flexnya. Iya, Masih dapat Gitu. ya. Ya Finn oke lah. Iya loh itu perfect team loh kalau bisa choose sih. Makanya. Kalau Wih, Wih, perfect ini team itu. ngingetin gue season 7 lu. Iya, sama Matt. Soalnya Matt sama Ripo sama Gua- Siki iya. bisa semua cowok. Enggak, Iya. gua sempet kasih Ki. Iya. Ki-nya kalah pakai Chow. Oh. Di Rom. Habis itu gua pindahin ke Matt. Pokoknya Matt doang. Tapi dia juga jago loh. Maksudnya pas di yang Iya, playoff itu iya. key-nya dapet cowok jago Nah banget. itu menurut gue ya kalau misalkan Bigetron Jadi Finn-nya udah nostalgia sampai gila. bisa Nostalgia, cow. bener. Iya. Itu dia first pick cow juga menurut gue. Bener, Iya, bener. dong. Iya, iya. First Itu pick cow. Flex 3 soalnya. Flex 3 soalnya Gila, iya gila. bisa kemana-mana. Ya BTR Gila. lah. Iya. BTR ya layak lah untuk di rank 2. Di upper bahkan. Thank you. Di upper bahkan. Kayak upper. Upper. Kayak upper. Dia Tujuh dia. deserve sih menurut Dia gue. 7, yang lain masih 4. Ya. Kalau gue mau nambahin dikit aja sih, ini coaching staff ya. Kayak tadi kan udah di shout out Erpang Ya. kan. Bener gue Bam Barbosa ini juga bagus banget sih. Kayak Barbosa mereka as a team work together bagus banget. Tapi yang dari dulu memang as a team coaching staffnya work together bagus. Theo Nael, Wura, Tazi, Cash Cute semua ada work together bagus. Race Boy. Cuman Race Boy, my Cash Cute. goat. Tapi mereka masalahnya selalu di leader. Ya. Mereka coachnya itu selalu cuman kayak ya, nge-handle draft, nge-handle ini. Tapi ketika nge-guide anak-anak itu nggak ada. Mereka itu dari dulu memang mencarinya kayak, ngerti gak sih? Kayak yang Ya. father figure juga, Iya. orang yang bisa guide. Karena Karena, udah ada. nah, Ya. Bam itu membawa itu. Dan kalau lu pada nggak tahu Bam ini siapa ya? Soalnya kan gue juga taunya Ero. Ternyata dia itu bareng sama Why Not dulu. Anak-anak Onyx Ya. PH juga gitu. Why not? Bareng pas Monsters Anarchy baru naik ke MPL PH jadi Onyx. Dan ini kan kayak Season 13. Erpang waktu sama Geek Farm kan bareng sama Ocho Gahaba. Jadi ya menurut gue experience-nya Benar. akan sangat banyak sekali itu. Jadi dia Ya. tuh belajar semua sama Why Not. Dan kita kalau lu pada nggak tahu Why Not tuh basically kayak Yep-nya Onyx PH juga gitu. Jadi dia Bapak. bukan cuman nge-coach dari segi teori-teori draft apa, dia juga menjadi orang yang kayak guide gitu, memberi life advice dan merangkul timnya, memberi moral support. Itu yang dibutuhkan dan kayaknya udah akhirnya mereka ketemu sosok Yep-nya yang jadi Bam. So shoutouts to Bam, Barbosa, Erpang dan shoutouts Koet sih, mereka bisa kayak mencari ini karena gue Ya, tim scoutingnya sih luar biasa loh. udah mulai Bigetron. skeptis soalnya dengan Cascade keluar waktu itu kan ya. Jadi ya. Tapi aman ya sekarang nih, ya. aman nih. Ada ya yang lepas. Ada. Enggak ada. Gua enggak mau ini buat Charlotte Barbosa ini. Woi, Barbosa. Enggak mau gua bikin gua percaya BTR di bawah aja tapi ditipu gua sama dia. Iya benar. Tapi bagus Barbosa Tapi begitu. Berarti Barbosa enggak boleh jadi drafter. Nah. Peran dia ada yang Analis. lain. Ya. Gue ada spesial nih. Koet suruh gue gini. BTR gak akan menang. Worst team in the world. Nah. Oke. Oh. Mengaktifkan curse-nya ya guys ya. Amin. Maksudnya Dia ya. Koet harus off stream. Oh iya. Iya, Koet Jadi juga dia ada juga ada curse. curse juga ya? Koet jangan ke playoff ya. Saya dulu kan dia datang ke Iya, venue dia datang playoff kalah selalu cok kan. timnya. Koet jangan udah. Ya, Jadi udah. curse-nya sebenarnya Jadi di siapa musuh ya? Dia udah kasih gue Orang-orang message percaya terus gue kasih message balik. Jangan datang Koet please. Di hotel aja ada. Oke, itulah buat Bigetron, looking good. Kita akan melihat apakah mereka bisa stay konsisten atau tidak. Karena kita akan membahas last but not least, the dream team, My God. Onyx. Kuat banget dia. Memang masih harus dibahas ya ini tim ini. Kan Masih. MPL ID udah ganti, MPL Onyx kan. Oh udah ganti MPL Onyx ya? Ya, udah Nggak, pasti. gue kemarin sempat kayak imagine gitu loh. Apa yang terjadi waktu di Bandung di season 14 kalau Onyx menang lawan Geek Farm terus Onyx kayak menang lagi. Bro, season 10 sampai season 15 gitu kan. Kayak Onyx. Itu menurut gue emang dominasi mereka luar biasa sih. Dan emang kayak waktu season 13 Onyx menang, setiap orang ada eranya tapi setiap era ada Onyx-nya. Iya, real. Menurut gua itu makin real dengan melihat season ini. Jadi menurut gua kalau ngomongin Onyx ya fundamental draft mereka gua udah no comment ya. Kayak mereka bawa 4 damage 1 tank di Keyboy itu udah jadi hal yang biasa. Paling menurut gua apa ya? Ya Suns perfect banget sih menurut gua.
Suns semakin perfect. Lu kalau misalkan mungkin gue bias dulu ya ngomong kayak Suns go at Midland segala macem kayak. Tapi lu bisa debatin gue sekarang kalau emang lu mau debat sama gue. Gak bisa debat mereka, udah gak bisa. Gak ada yang bisa debat. Gue sangat open sama hal tersebut. Moreno gak bisa. Gak bisa debat. Gue sampai bilang Luoyi nomor 2, Moreno nomor 1 siapa bang? Suns. Semua juga nomor 2 di Indo. Apalagi. Iya, lu kalau ngedebat ya, fans yang bukan Sonic mau debat, lu ngedebatin nomor 2. Iya, debatin nomor 2 silahkan. Jadi menurut gue udah ini tim kalau mau dicari celahnya ya di internasional paling nanti baru ketemu aja. lawan yang worth gitu. Even mereka emot pun gak ada celahnya tuh. Iya, emot gak ada celahnya. Gimana? Celahnya gimana? Orang gue menang ya gak? Iya, jadi ya menurut gue sekalipun mereka kalah, lihat pas mereka kalah lawan Alter Ego, lawan Navi. Besoknya mereka band Bucks, ya mereka sadar mereka kalah bukan karena mereka bener-bener kayak dalam keadaan yang wah kita under, kita miskom. Enggak, mereka kalah karena mereka ketemu celahnya. Terus habis itu mereka recovery. Ini tim memang nyari kalah nih sekarang, ini tim lagi nyari kalah, lagi nyari yang sepadan. Biar apa? Biar merekanya nanti belajar merekanya. Berarti kalian ngeliat belum ada weakness sama sekali di Onyx. Mereka weaknessnya cuma main-main, serius. Main. Mereka kayak game 2 sering banget kayak ya udahlah guys kita lagi lawan Liquid enggak? Ah gila itu game 2 Liquidnya game 1 Gwyn Zuxin. Game 2 mereka Gwyn Zuxin, mereka tutorin. Mereka tutorin beneran itu game 2. Gue analis kan kayak wah ini sih apa gila, disrespect banget. Terus mereka menangnya bantai-bantai, gue kayak wah. Iya. Sampai itu temanya jungler yang tertutor. Kalau di MPL ID kan waktu itu gue mau uji kan. Gue bilang ini jungler yang tertutor. Gwyn Zuxin ditutorin soalnya nih. Baik banget loh Onyx tuh. Ngasih tutor langsung. Waduh. Ya. Sakit banget. Kayak Onyx ini kayaknya lu kalau nggak predik Onyx menang season ini lu agak halu. Soalnya kayak semua orang di sana juga Iya tadi. Tadi ada Evas di atas sorry. Ya halu tapi enggak halu. Ada halu dikit gak apa tipis-tipis lah ya. Makanya gue minum sampai habis. Langsung tuh ya. Iya. Udah ada obat nih. Tapi ya udahlah, udah kelar lah kasih trofi juga. Kayak gue juga enggak lu kasih trofi kan setuju kan? Tapi serius sih. Itu yang bisa ngalahin Onyxnya sendiri. Kalau Onyxnya kenapa-napa atau mungkin kayak Coach Adi dan Coach Cewek mungkin ada something yang miss, itu baru mereka mungkin bisa kalah. Kalau dari gua yang bisa ngalahin Onyx itu Coach Adi bro. Coach Cewek bagus bro. Ya Adi, makanya gua bilang Adi kalau menang cewek, kalau kalah Adi. Iya benar. Kalau menang cewek, kalau kalah Adi ya. Selalu salah Adi. Selalu salah Adi. Tapi ya kadang ada draft dari Adi yang menurut gua masih ada kurangnya. Jadi Onyxnya hard game. Tapi Onyxnya lagi-lagi bisa cari celah buat balikin gitu loh. Kayak lawan Navi tuh. Itu jadi hard game kan. Tapi tiba-tiba Keyboy dari belakang entah dari mana dapet gitu loh. Jadi ya paling hati-hati sama draftnya aja sih si Adi sih. Selebihnya mah dari playernya mah udah superior banget sih. Iya kelihatannya. Iya trio midnya gimana kalah. Kiri kanan sama satu menurut gue ini yang paling mendekati buat Sanford. Lutfi boy. Iya Lutfi ya. Lutfi menurut gue lagi di tahap kayak dia diem gak kelihatan. Semua kan spotlightnya Kyrie, Sanski boy, Skylar. Lu gak lihat itu Lutfi main-mainnya. Menurut gue dia ada di level yang sekarang udah jauh banget dibandingkan dia pertama kali muncul di season 13. Sama dia gendong-gendong Onyx di MSC waktu 2024. Karena menurut gue waktu di 2024 MSC ya to be fair aja itu yang gendong Lutfi-nya loh. Yang bisa bikin sebegitunya. Sekarang menurut gue ya buat perlahan-lahan tapi pasti prosesnya udah mulai kelihatan Lutfi. Iya. Gue menunggu Lutfi pakai Masya dong sih. Itu yang gue tunggu. Gue pengen lihat dah. Next season ingat aja bakal ada kata-kata kalau Onyx menang lagi gak usah nonton MPL. Soalnya ya itu wordsnya yang... When did you say that ya? Season 13. Season 14. Liquid menang. Jadi ya soalnya gini loh. Bukan karena Onyxnya yang jago gue jadi kayak oh salah Onyx. Kan orang-orang banyak yang diklip mereka lihatnya. Iya mereka salah mengartikan sih. Salah ngerti. Bukan salah Onyx. Onyxnya itu bagus mau keep improving. Salah udah lagi di atas. Exactly. Salah tim lainnya. Ada tim 8 lainnya itu yang salah. Gue call out tuh bukan jangan nonton MPL karena Onyxnya yang salah. Karena tim lainnya gak ada yang bisa compare. Sama kayak Malaysia gitu loh. Itu udah masuk ke waktu yang kayak. Fase-fasenya ya. Cuma nonton SRG gak sih? Kayak MPL SRG versus MPL Onyx sekarang. Kalau terjadi lagi. Kalau gue paling ini. Jangan jadi fans yang kesal terus berkedok Sonic buat ngatain tim lain. Wow. Ya kan Onyx lagi juara. banyak lagi rame nih. Juara nih. Ya. Misalkan pasti banyak yang pakai topeng itu buat ngatain tim lain. Ya, jangan sampai Sonic yang biasanya cool aja. Iya, jangan kayak gitu lah. Sonic pembaik. Iya. Sonic pembaik kayak agak kaget gua kemarin Lim Kocul kena Ikuzo. Makanya. Bukan deh, kayak ini bukan Sonic yang gua sering lihat. Mungkin mirip-mirip Sonic kayak Goni. Jangan sombong ya. Jangan sombong lu ya. Terus
terus jangan FOMO juga lah buat Benar. orang-orang yang emang udah tahu misalkan kayak lu kecewa nih tim lu lagi buat hujatan gitu. Terus pindah terus masuk terus FOMO so asik gitu loh. Iya benar Iya. benar. Parah dikatain so asik Takutnya sama takutnya mengganggu ekosistem Mengganggu fans yang ekosistem Ya, fanbase-nya. iya. Sesuai Iya sih. kata-kata Coach Justin, so asik lu ya. karbit. Sering kan dibilang karbit. santai. Oke lah. Kalau Onik mah nggak ada Udah gimana ya. sih itu aja Adi. Pokoknya gitulah ya, Kalau Onik ya. kalah salah Adi pokoknya. Ya, Oke. kalau menang cewek. Gitu lah guys intinya. Aku pengen prediksi dong 3 tim yang gak masuk playoff. Wah ya udah Liquid Geek Farm satunya tinggal kita cap cip. Liquid Geek Fam. Oh, oke. Gua kesel lagi soalnya di awal season gue bilang Navi pasti masuk playoff tapi susah nih. Navinya lagi inconsistent. Gimana berarti? Nah, halo. Gue pengen banget Navi masuk playoff tapi Sama, Dewa sama, Alter Ego-nya sama, kuat sama. banget. Sama. Kalau Jadi gue tapi itu. setuju Apa? Liquid Geek. Liquid Geek. Gue taruh. Semuanya setuju. Gue taruh EVOS lah satu lah. Gua baru mau ngomong juga kayaknya gue masukin EVOS deh. Ya biar misalkan kalau gue jinx dia 7 kali aja dia lost playoff. Oke. Gue taruh. Wow. Dari Berarti- soalnya dari AE Dewa. Kalau sejujurnya kalau dari week 5 doang RRQ. Tapi week 5 doang gue rasa mereka pasti adjust. Ya EVOS ganti-ganti terus masih EVOS sih kayaknya gue. Gue taruh Liquid, Geek sama EVOS. Karena mereka ganti-ganti terus. Kalau mereka stop bisa lah. KB, Tergantung siapa yang agree, disagree? Iya benar-benar. Setuju gak setuju? Klasik terseru. Oh my lord. Bener juga loh. Kok gue malah ngeliat EVOS possible playoff ya? Possible. Terus yang gak Tapi semuanya nggak lolos possible. berarti masalah siapa? itu. Close banget semua kan. 4 semua. Playoffnya susah. Paham. Gue lagi pengen bikin Kingdom pegangan. Boleh ya. Berarti klasik. Derby klasik Oke. paling seru. Iya. Klasik playoff nih. Iya. Seru banget tuh. Kayaknya kalau misalkan kita ngomongin inkonsistensi gue jadi kayak Kenafi loh. Iya, Agak makanya. bisa Bisa pinggir Nafi. jurang. Real. Pokoknya menurut gue yang kalau gue make sure-nya Geek sama Liquid ini nggak keganti karena mereka secara poin ya gue ngomongin possibility-nya poinnya Bener. tuh emang bisa ngejar buat Geek Farm tapi susah kayak ngarepin tim-tim lain banget. Menurut gue tim yang jadi gue nyebutnya 2 antara Navi atau RRQ kalau emang gak improve. Wow. Navi atau RRQ. Possible banget buat nggak lolos playoff secara poin dan Kalau segala RRQ macam. gak masuk berarti pertama kali ya. Dalam Pertama sejarah. kali In history. in history. Wow. Iya gue. Tadi Gue EVOS, ya. Navi, EVOS, Geek, Tiel. Beradu kita dia RRQ Gua kan sama. gue Oke, EVOS. FIFA Roar. Nice. Beradu kita nanti dari klasik siapa ini yang menang. Iya benar. Kalau kamu siapa? Aku. Pilih satu aja. Waduh. Apa? Pilih 3 yang gak lolos. Aku mikirnya TL. Ya, Nah, oke. terus? Terus. Aku sedih banget. TL, Geek, or Geek bisa catch up. TL, Navi, EVOS mungkin. We'll see. Ya Navi EVOS. Wow, pergeserannya di situ ya. Geser ya. Geek yang lolos Mungkin. berarti. Wow. Ya we'll see lah. Maksudnya Beloyski has done crazy things menurut gua. Iya. Geek bersama teman-temannya juga. Jadi aku nggak mau menutup kemungkinan itu. Gue masih percaya banget sama Geek entah kenapa. Kayak gue kesurupan Shevin deh. Fems dan Cahyo. siap-siap pegangan. Ya. Pegangan. Tapi ya banyak yang bisa terjadi dan Ya. serem sih untuk tim-tim. Ya serem banget. Ada possibility RRQ nggak masuk for the first time. Ya. EVOS nggak lolos lagi. Bisa. Wah udahlah ini kita lihat aja ke depannya gimana. Pokoknya siapa yang paling konsisten dia yang playoff sih. Oke, closing statement KB. Closing statement. Oh, gua kepikiran ini pas lagi tadi buru-buru ke sini. Menurut gua ini call outnya yang connecting juga sama Mirko yang dibilang 8 tim lainnya nggak improve. Guys percayalah kalian itu bermain di MPL bukan cuma membawa nama baik kalian atau tim kalian tapi nama tim kalian itu juga punya sponsor. Jangan mengecewakan sponsornya. Sponsor lu apa aja nih? Sebuah tim itu bisa bertahan karena ada sponsornya. Ya Liquid maksud gua juga. Oh iya. Iya, maksud gua kalau misalkan gini lah. Kalau misalkan gak bawa nama tim Liquid, mungkin masih fine. Ya. Iya gak sih? Gak bawa nama tim Navi dan Liquid ya. Iya, Navi dan Liquid Navi nih. dan Liquid. Halo. Contoh ya, itu contoh ya. Itu contoh menurut gua. Itu mungkin tidak begitu mengecewakan untuk beberapa orang. Ya. Tapi kenapa sih sekarang makin banyak yang kecewa sama Liquid ya? Karena mungkin dia fansnya Bang Kuroki dulunya kali. Terus tiba-tiba wah ada di Indo nih gue bisa dukung tim Liquid. Gue bisa beli jersey tim Liquid. Jangan sampai ya orang-orang yang mendukung, sponsor yang mendukung itu juga jadi kecewa dengan performa tim kalian. Ya, Karena itu akan berdampak juga loh teman-teman, percayalah. Dan ya
sebagai manajemen daripada mereka harus kehilangan sponsor, mendingan mereka kehilangan player lah. Yap. Jadi manfaatkanlah momentum ketika emang kalian menjadi pro players, jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Buat 8 tim lainnya, kalau Onyx sih Sponsor ada lagi? Kemarin kan ada yang masuk lagi. Sponsor ada lagi. Kalau mana? Itu cheat code sih, udah jago, ada Kyrie lagi. Ganteng. Iya. Kyrie Cheat code, Bogor. beneran cheat code itu. Cheat code. Kyrie Bogor. Closing statement Mirko. Closing statement, ya Bigetron worst team in the world gak akan menang. Nah gitu aja. Terima kasih Mirko. Thank you Koet. Silakan. Jangan datang playoff. Age. Kalau gue semoga Jing gue berhasil buat EVOS. Jing. Ya kan gue bilang. Oh Jinx. Jinx. Kan gue bilang gak lolos kan, bisa aja jadi lolos. Semoga ya. Oh, Kok jadi ikut-ikutan gini ya? Mau gimana ini ya? ini kursi. Soalnya dia udah tahu sekarang curse real. Dia lihat prediction dia tadi kan. Kebalik. Ya, semoga lah ya. Gue cuma berharap yang terbaik ya buat EVOS dan juga buat RRQ. Ya tapi match yang paling beras dan paling ditunggu-tunggu menentukan dua tim itu lolos playoff atau tidak itu derby. Iya itu. Derby klasik. Betapa ironinya ya, betapa ironinya sebuah derby yang dulunya kita tunggu-tunggu ternyata itu adalah menjadi ya ditunggu-tunggu juga sih buat lolos playoff. Oh my God. Nah, lu harus ingatnya ini G. EVOS kalah 2-0. Jadi match up-nya head to head-nya udah susah tuh. Betul. Harus 2-0 lagi bisa kalau 2-0 kalau mau menang head to head. Kalau mau menang. G20 RRQ, G20 EVOS. Oh my God. Seru tuh itu. Fun, Terus fun. nanti ada tiebreaker. RRQ EVOS. Aduh. Wah, gila, seru banget. Gila. Udah lah. Berarti kita sisa berapa minggu lagi? 3, 4. 4 termasuk minggu lagi. week 6. Ya. Yep. Habis itu kita berangkat playoffs. Yeay. Koet jangan Di mana ya? Di mana ya? Di mana ya? ya? Kalau lu enggak tahu. Di mana ya? Kan Gua tahu. Nanti kan ada di situ. agak dekat pantai. Nah, tahu tuh gimana. Bukan. Gile. Bukan kocak. Bang. Oh my God. Gue gak ikutan ya. Sotoy. Ya. Sotoy. Ya, dekat pantai. Kayak season 8 kan. Bukan di yang itu loh. Miswi bukan aku ya Miswi. Dekat pantai kan ada layar bisa pasang foto pantai. Ge, siap-siap di suspend ya. Kok gue taunya bukan itu ya? God. Anyway. Oh lu tahu? Apa dah? Ya nggak di sini juga dong. Oh, internet tahu guys. Padahal gue tipu-tipu doang dia tahu guys. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih Age. Ya, thank Thank you. you so much Mirko. Thank you so much KB. Thank you. Jadi kita udah merangkum sedikit dari hasil perbedaan apa namanya? Opini. Bukan opini. Ini. Prediction Power ranking. dari episode sebelumnya terus salahnya di mana, berarti Geek once again anomali udah breakdown juga setiap tim yang udah bertanding sampai week kelima ini, dan kita akan melihat ke depannya apakah akan ada perubahan dari standingsnya. Yang pasti kayaknya kita semua setuju kalau misalkan Onyx masih di atas. Betul. Jadi thank you guys once again. Thank you guys semuanya juga yang udah nonton dan udah tune in ke episode 5 dari MLPP by Samsung Galaxy. Namaku Eterna dan kita akan melihat kalian di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. It's Onyx time.